Saat aku masih kecil, seseorang menghancurkan hidupku dan sampai hari ini aku tidak pernah melupakannya. Tidak pernah dalam sejuta tahun aku pikir aku akan bertemu mereka sebagai orang dewasa dan memiliki kesempatan untuk balas dendam. Tapi itulah yang aku lakukan. Sebelum aku menceritakan kisahku, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku Ellie dan aku berusia 25 tahun. Aku tinggal di San Fran dan meskipun aku memiliki kehidupan yang cukup sulit, aku cukup bahagia sekarang dan aku punya pekerjaan terbaik. Aku seorang manajer proyek di perusahaan baru yang keren di Silicon Valley. Aku bekerja keras bukan hanya karena aku menikmati pekerjaanku, tapi karena aku suka menjadi gadis yang mandiri. Banyak temanku bertanya kenapa aku tidak mencari pria kaya saja untuk merawatku. Dan itu hanya membuatku gila. Maksudku aku memilih untuk jadi single karena aku benar-benar nggak mempercayai pria. Kalian tahu, ayahku adalah pria yang sangat payah, jadi dia meninggalkan rasa trauma dalam diriku, sampai aku merasa nggak bisa percaya pada laki-laki manapun. Ketika aku baru berusia 5 tahun, dia meninggalkanku dan ibuku di LA untuk tinggal bersama majikannya. Bahkan membicarakannya sekarang, aku merasa marah. Kami sangat terpukul dan memintanya untuk tinggal, tapi dia meninggalkan kami. Setelah itu hal-hal mengerikan terjadi padaku dan ibu. Ayahku adalah tulang punggung keluarga dan CEO sebuah perusahaan, jadi kami tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi setelah dia pergi, ibuku kesulitan mencari pekerjaan, dan terkadang kami bahkan pergi tidur dalam keadaan lapar. Aku ingat orang-orang merasa kasihan pada kami, dan salah satu tetangga kami mulai meninggalkan bingkisan makanan di depan pintu rumah kami. Itu sangat manis dari mereka tetapi juga memalukan. Aku benci ayahku karena meninggalkan kami dalam kekacauan itu, dan aku lebih membenci majikannya karena telah mencurinya dariku. Aku bersumpah untuk tidak pernah pacaran dengan siapapun karena aku tidak pernah ingin berakhir di posisi ibuku. Yang aku tahu adalah bahwa pria menyakiti wanita dan aku nggak mau ceritaku berakhir seperti itu. Jadi setiap kali orang-orang mengajakku pacaran aku akan menolaknya. Begitulah sampai sesuatu yang gila terjadi yang mengubah semua pendapatku tentang para pria. Suatu hari aku merasa sangat sakit, dan karena aku tinggal sendiri, aku harus pergi ke toko kelontong untuk membeli makanan. Ketika aku kembali, aku merasa seperti akan pingsan. Bahkan sebelum aku berhasil masuk ke rumah, aku pingsan di teras rumahku. Untung saja, salah satu tetanggaku melihatku pingsan dan bergegas membantuku. Aku hanya pernah melihatnya beberapa kali secara sepintas, tapi ketika aku membuka mata dan dia berdiri di depanku, aku merasa sangat bersyukur. Dia memberitahuku namanya Brian dan aku tidak percaya betapa baiknya dia. Dia merawatku sampai aku benar-benar pulih. Dia membuatkan aku sup dan bahkan duduk di samping tempat tidurku dan menyeka wajahku dengan kain dingin untuk membantu menghilangkan demamku. Semakin banyak waktu yang dihabiskan di sisiku, semakin aku mulai berpikir mungkin aku salah. Mungkin tidak semua pria adalah berita buruk seperti ayahku. Mungkin Brian adalah salah satu yang baik. Aku tidak bangga akan hal ini, tapi aku mungkin berpura-pura masih sakit, supaya dia terus datang menemuiku. Bahkan setelah seminggu, dia tertawa dan berkata kepadaku, Ellie, demammu sudah benar-benar sembuh. Apa kamu manfaatin aku sekarang? Aku bisa merasakan wajahku menjadi merah padam dan dengan bercanda berkata, lihat aku pasti masih demam. Aku benar-benar gak ingin Brian berhenti berkunjung. Selain ibuku, tidak ada yang pernah begitu mencintaiku. Aku gak bisa menyembunyikan fakta bahwa aku memiliki perasaan padanya. Kami mulai lebih sering bertemu. Suatu hari aku bekerja sangat larut, dan setiap kali aku pulang, dia mengundangku untuk makan malam dan suatu malam dia telah menyiapkan lilin dan musik romantis. Dan teman-teman, saat itulah kami berciuman untuk pertama kalinya. Rasanya sangat enak dan aku tahu tidak ada gunanya membodohi diri sendiri. Aku mencintainya. Dan dia juga mencintaiku. Selama beberapa bulan berikutnya kami tidak terpisahkan. Kami menghabiskan setiap momen bersama. Dan setelah 6 bulan berkencan, dia memintaku untuk menemuinya untuk makan siang di tepi pantai. Ketika aku tiba, aku tidak percaya. Dia telah mengatur agar kami pergi piknik dengan perahu. Kemudian ketika kami berada di dalam air melihat kembali ke kota, dia menoleh kepadaku dan berkata, Ellie, aku belum pernah bertemu orang sepertimu sebelumnya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku menjagamu, Ellie Beer. Maukah kamu menikah denganku? Ya Tuhan, aku tidak bercanda. Aku mulai menangis begitu banyak sehingga aku pikir kami akan terbalik. Ini adalah lamaran paling romantis yang pernah ada. Tentu saja, aku bilang ya. Aku gak sabar untuk menghabiskan hidupku dengan Brian. Dan aku sudah sangat bersemangat untuk mulai merencanakan pernikahan kami. Aku selalu bermimpi menikah di kebun anggur dekat Sacramento. Jadi, sekarang yang harus kami lakukan hanyalah memilih tempat dan tentu saja memberitahu orang tua kami. Brian telah bertemu ibuku dan mereka sangat akrab, tapi aku masih belum bertemu dengan orang tuanya. Mereka bercerai dan Brian hanya pernah melihat ayahnya. Ibunya selalu bekerja, katanya, jadi mereka jarang ketemu. Aku mengatakan padanya bahwa penting bagiku untuk bertemu mereka berdua, jadi dia mengaturnya.
Aku sangat gugup, tetapi ayah Brian sangat baik, sama sepertinya. Aku bisa melihat dari mana dia mendapatkan kebaikannya. Kemudian tiba waktunya untuk bertemu ibunya. Kami pergi ke restoran yang dia pilih, dan ketika kami masuk, aku pikir aku akan pingsan. Ini tidak mungkin terjadi, pikirku. Ibu Brian tidak lain adalah Sasha, simpanan ayahku bertahun-tahun yang lalu. Aku merasa mual, dan Brian bisa merasakan ada yang tidak beres. Aku mencoba bersikap senormal mungkin, tapi di dalam hati aku ingin berteriak. Brian memperkenalkan kami dan memberitahuku bahwa ibunya adalah CEO di perusahaan saingan perusahaanku. Mungkinkah ini menjadi lebih buruk? Aku harus tersenyum dan berpura-pura bahagia bertemu dengannya. Sejujurnya, aku merasa ingin muntah dan menghitung menit sampai aku tidak tahan lagi. Akhirnya, ibunya berkata dia harus kembali bekerja dan aku merasa bisa bernafas lagi. Tapi aku punya pertanyaan. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya kepada Brian tentang kehidupan ibunya. Dan dia berkata dia telah menceraikan ayahnya 20 tahun yang lalu, saat usianya 7 tahun. Dia pindah dengan pria lain yang aku tahu adalah ayahku. Tapi mereka sudah lama putus, katanya. Dan dia terus berganti pacar sampai sekarang. Aku menoleh ke Brian dan berkata, apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Jika dia adalah ibuku, aku tidak ingin dia bermain-main seperti itu. Tapi Brian hanya berkata, aku tidak peduli, yang penting dia ibu yang baik. Untuk kehidupan pribadinya, dia bisa melakukan apapun yang dia suka, ya kan? Aku tidak percaya, bagaimana bisa Brian menjadi anak yang begitu baik? Ibunya telah meninggalkannya, dan dia baik-baik saja. Aku tidak akan pernah memaafkan ayahku dan majikannya karena telah menghancurkan hidupku dan ibuku. Dan sekarang aku memutuskan sudah waktunya untuk balas dendam. Dia telah membuat masa kecilku seperti neraka, dan sekarang gilirannya untuk mengetahui bagaimana rasanya. Dengan merencanakan pernikahan, kami mulai lebih sering bertemu ibunya, Sasha. Dan aku menggunakan kesempatan ini untuk mencoba lebih dekat dengannya. Kemudian suatu hari aku mulai mengeluh tentang pekerjaanku, meskipun aku menyukainya, dan Sasha berkata, kenapa kamu tidak bekerja untukku? Sedang ada lowongan, dan kamu akan sangat pas untuk itu. Maksudku, kamu punya banyak pengalaman. Inilah yang aku inginkan. Sekarang aku bisa menghancurkan perusahaannya dan kemudian menyaksikan hidupnya hancur. Semua orang terkejut aku berhenti dari pekerjaanku untuk bekerja di perusahaan saingan kami. Tapi aku gak punya waktu untuk beli dengan apa yang mereka pikirkan. Pada hari pertama di pekerjaan baruku, Sasha memperkenalkanku kepada semua orang di departemen desain perangkat lunak. Dan saat itulah aku bertemu dengan Clark, kepala departemen. Dia sedikit lebih tua dariku, sekitar 30 tahun. Dan dia terkenal di Silicon Valley karena sangat pintar. Departemen akan meluncurkan aplikasi baru yang akan mengejutkan orang, dan semua orang sangat bersemangat karenanya. Sepanjang hari pertamaku di sana, aku tidak bisa memperhatikan betapa banyak perhatian yang diberikan Sasha kepada Clark. Agak memuakkan untuk menontonnya. Dia terus-menerus menggodanya, dan yang bisa kupikirkan hanyalah betapa dia terlalu muda untuknya. Saat makan siang, dia bertingkah seperti anak sekolah, berkata, Clarky, aku menyediakan tempat duduk untukmu. Aku gak mengerti kenapa Clark menyukainya. Dia terus menggodanya selama beberapa minggu berikutnya. Dia selalu membelikannya kopi dan dia tidak melakukan itu untuk orang lain. Kemudian dalam rapat, dia selalu memilih ide-idenya. Itu cukup membuat frustrasi. Dan aku bahkan berpikir untuk memberitahu Brian bahwa sepertinya ibunya telah menemukan mainan pria baru. Tapi suatu hari aku sedang bekerja lembur. Dan ketika aku berjalan melewati ruang pertemuan untuk pergi ke kamar mandi, aku dengar Sasha dan Clark ngobrol. Dan aku gak dapat menahan diri untuk tidak menguping. Sasha terkikik dan berkata, oh, ayolah Clark, aku bahkan akan memberimu kenaikan gaji lagi. Ini hanya satu kencan. Kemudian Clark berkata, maaf aku benar-benar gak bisa. Aku terlalu sibuk dan sejujurnya aku tidak punya perasaan seperti itu padamu. Aku minta maaf. Itu membuatku sangat senang mendengar Clark menolaknya. Dia tidak pantas mendapatkan pria baik seperti Clark. Ketika aku berjalan kembali ke mejaku, aku melirik ke ruang pertemuan dan aku melihat betapa kesalnya dia. Wow, dia benar-benar terlihat terluka. Dia pasti sangat menyukai Clark. Dan saat itulah rencanaku mulai timbul. Aku akan melakukan apa yang telah dia lakukan pada ibuku. Aku akan mencuri pria yang dia cintai langsung dari bawah hidungnya. Hai guys, ini aku lagi, Ellie. Jadi di bagian pertama ceritaku sudah kuceritakan gimana ayahku menelantarkanku dan ibuku saat aku masih kecil untuk hidup dengan simpanannya. Dan itu bikin aku gak mau kencan sama laki-laki. Tapi kemudian aku bertemu Brian dan kami bertunangan. Bertemu ibunya adalah hal yang sangat mengejutkan. Karena dia nggak lain adalah simpanan ayahku dari beberapa tahun lalu. Aku nggak tahan lagi dan kuputuskan untuk membalas dendam. Mula-mula aku kerja di perusahaannya. Dan aku tahu kalau dia menyukai Clark, kepala departemen desain pemrograman. Jadi kuputuskan merebut Clark darinya. Dan kalian nggak akan percaya apa yang terjadi berikutnya. Suatu hari Jumat petang saat semua sudah pulang, kuperhatikan Clark masih bekerja. Kubuatkan dia secangkir kopi dan bertanya perkembangan proposal yang sedang dia kerjakan. Kami mengobrol asik dan aku mencoba menggodanya. Aku gak akan bohong. Aku mulai paham kenapa Sasha suka padanya. Dia itu orangnya menyenangkan sekali.
Aku bahkan memberinya nomorku dan mengatakan jika dia perlu bantuan dengan proposal itu telepon saja aku. Tapi kami nggak ngobrol lama karena Brian tiba-tiba menelponku dan memberitahu dia menunggu di luar. Saat aku sampai bawah, dia berpakaian rapi dengan kemeja bagus. Lalu berkata dia ingin mengajakku ke restoran favoritku. Aku cukup terkejut karena kami cukup lama nggak kencan dadakan. Kami berdua sangat sibuk akhir-akhir ini. Ku pesan sup ramen kesukaanku. Lalu tersenyum dan bertanya pada Brian dengan nada menggoda. Ada acara apa nih? Sudah lama banget kamu gak ngajak kencan. Ku tunggu jawabannya, dan dia gak mau melihatku. Aku mulai panik dan bertanya padanya, Brian, ada apa? Apa ada masalah? Kemudian dia cerita kalau dia baru saja ditunjuk untuk mengurus proyek besar di New York. Dia bilang dia harus terbang ke sana minggu depan. Dan proyek itu diperkirakan hingga 3 bulan. Tapi dia bilang dia akan pulang tiap akhir pekan untuk menemuiku dan kalau itu sementara saja. Aku bahkan gak bisa merespon, aku cuma lihat dia dengan mie tergantung di mulutku. Jantungku jungkir balik rasanya. Brian mulai tertawa dan berkata, lihat kamu Ellie, mulutmu kebuka lebar, kamu ini ngiler. Ayolah, aku bakal balik tiap weekend. Kasian Brian, dia gak tahu apa yang kupikirkan sekarang. Kebetulan ini adalah bahan sempurna untuk resep balas dendamku. Karena sekarang aku bisa membalas dendamku ke ibunya tanpa dia tahu. Brian tidak tahu apa yang sedang kurencanakan dan aku merasa agak bersalah. Dia sangat mencintaiku dan aku nggak mau menyakitinya dengan melakukan ini ke ibunya. Tapi aku harus balas dendam. Yang lain gak penting. Kemudian malam itu kami nonton film berdua di tempat tidur. Saat filmnya usai, Brian bilang dia capek dan mau tidur. Tapi HP-ku berbunyi di saat itu. Itu adalah pesan dari Clark. Aku nggak mau Brian melihatnya, jadi ku ambil HP-ku ke kamar mandi untuk membalasnya. Dan pesannya, terima kasih atas dukunganmu malam ini. Terkait itu, aku punya solusi yang memungkinkan untuk proposalnya. Di sepanjang malam itu, saat Brian tidur manis di sampingku, aku dan Clark saling berkirim pesan semalaman. Sejauh ini, kelihatannya rencanaku berhasil. Lalu di minggu selanjutnya, Brian berangkat untuk perjalanan bisnisnya. Dan sesuai perkiraan dia sangat sibuk, dia nggak bisa pulang tiap akhir pekan untuk menemuiku. Aku sangat merindukannya. Tapi aku juga bersyukur karena hal itu memberiku waktu untuk benar-benar mengenal Clark. Dan dalam 3 bulan itu, kami jadi cukup dekat. Tentu saja, selama itu, Sasha masih tetap mendekati Clark. Ini sangat aneh karena dia jelas gak tertarik. Suatu akhir pekan, kami mengadakan liburan keakraban tim dan pergi main stand-up paddleboarding. Sasha pura-pura gak bisa melakukannya dan terus meminta Clark membantunya. Tapi Clark tak memperdulikannya dan malah nongkrong dengan kolega kami yang lain. Lalu kemudian Sasha mengajaknya makan siang dengannya kapan-kapan, tapi dia bilang dia sibuk dan aku ingin ketawa. Karena sebenarnya dia makan siang denganku. Aku harus sangat berhati-hati agar dia nggak tahu aku mendekati Clark. Karena bisa saja aku kehilangan pekerjaanku dan semua rencanaku akan gagal. Dan juga kenyataan bahwa aku bertunangan dengan anak lelakinya. Dan jika ibu manapun tahu calon menantunya menggoda pria lain, dia bakal marah. Jujur saja ini sangat menegangkan, aku terus saja gelisah. Takut kalau dia tahu apa yang kulakukan. Dan ada beberapa kali dia hampir saja memergokiku. Suatu malam aku dan Clark lembur. Dan kami meninggalkan kantor sama-sama lalu rencananya akan pergi minum. Tapi segera saat sampai di mobil Clark, kulihat mobil Sasha memasuki tempat parkir. Dia melihat Clark di dalam mobilnya. Dia langsung kemudikan mobilnya ke arah kami. Wajahnya sangat riang, jadi aku tahu dia akan berjalan menuju mobil Clark setelah dia keluar dari mobilnya. Di saat itu, aku tahu aku harus keluar dari mobil Clark sesegera mungkin sebelum dia melihatku. Aku beralasan ke Clark kalau HP-ku ketinggalan di atas. Dan sebelum Clark bisa merespon, aku keluar dari mobilnya dan lari secepatnya. Baru setelah aku aman bersembunyi di balik pilar besar, aku berhenti untuk ambil napas dan menyadari jantungku hampir saja meledak karena ketakutan. Sejak itu, aku lebih berhati-hati dengan Sasha, tapi itu sungguh sulit. Suatu hari saat aku mendekati Clark di kantornya, aku duduk di dekatnya dan memberikannya pandangan penuh perhatian. Lalu seseorang mengetuk pintu. Aku segera kabur karena kukira itu ibunya Brian lagi. Kuhela nafas lega saat menyadari itu cuma sekretaris Clark. Tapi jantungku masih saja berdegup kencang. Tapi semua itu gak sia-sia. Setelah 2 bulan mendekatinya, dia mengaku padaku kalau dia menyukaiku. Saat ku baca pesan itu darinya, aku senang sekali sampai menjerit. Aku berhasil. Sekarang untuk bagian kedua rencanaku. Akan kumanfaatkan Clark untuk cari tahu gimana caranya aku bisa hancurkan perusahaan Sasha menjadi berkeping-keping. Jadi, saat Clark memintaku jadi pacarnya, aku setuju. Tapi dengan satu syarat, kami tetap merahasiakannya. Clark setuju, karena dia tahu akan ada banyak masalah kalau Sasha sampai tahu. Dan jujur saja, Clark memperlakukanku dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari Brian. Dia menghujaniku hadiah dan dia betul-betul mendengarkanku.
Kapanpun ku beritahu aku suka sesuatu, dia mengingatnya dan akan mengejutkanku dengan hal itu berikutnya. Di tempat kerja kami harus rahasiakan semuanya. Tapi tiap pagi kutemukan catatan cinta yang ditulis tangan di dalam laci meja kerjaku. Ini sangat membuatku merasa bersalah karena sudah jelas Clark sangat menyukaiku. Dan di sanalah aku hanya memperalatnya untuk balas dendam. Perusahaan akan meluncurkan aplikasi baru yang sudah mereka kerjakan selama setahun. Dan itu diharapkan akan membuat perusahaan dapat pangsa pasar besar dan mengalahkan semua pesaingnya, termasuk perusahaan lamaku. Jadi aku mulai kerja lembur dengan Clark, agar aku bisa dapat akses informasi mengenai bagaimana software aplikasi ini dibuat. Ini informasi yang sangat rahasia. Dan sebagai manajer proyek junior, aku nggak berhak dapat informasi ini. Perusahaanku yang lama pasti senang sekali dapat info rahasia ini. Dan dengan itu, mereka bisa menyingkirkan perusahaan Sasha lalu mendominasi pasar. Kemudian dia nggak hanya akan kehilangan idamannya, tapi juga karirnya. Pantas untuknya atas apa yang dia lakukan padaku dan keluargaku. Suatu malam setelah kami kerja hingga larut malam, dia menoleh padaku dan bilang, "Kita harus pergi, aku kelelahan." Dia pergi ke toilet sebelum kami pergi dan menyuruhku untuk memilah-milah dokumen. Segera saat dia meninggalkan ruangan, ku potret rencana pengembangan aplikasi itu dan berbagai langkah yang ada dalam pembuatan software itu. Ini ibarat emas, tapi Clark terlalu cepat. Dia kembali sebelum aku berhasil mengambil foto dokumen terakhir. Sial. Sekarang aku hanya perlu cari kesempatan lain untuk mendapatkan potongan terakhir informasi itu. Tapi aku harus bertindak cepat karena aplikasi sudah akan dirilis. Dan perusahaanku yang lama mendesakku untuk mengirim dokumen itu sesegera mungkin. Malam itu aku merasa sangat gelisah sampai aku nggak bisa tidur. Apa yang sedang kumainkan? Maksudku tentu saja aku ingin balas dendam ke Sasha. Dia pantas mendapatkannya. Tapi ini akan menghancurkan Brian yang sungguh kucintai. Dan kemudian Clark gimana? Dia sangat menyukaiku dan gak tahu kalau aku cuma memperalatnya. Dia pasti hancur kalau sampai tahu betapa aku telah berubah dari cewek single mandiri yang gak suka pria jadi tipe cewek peselingkuh. Aku gak bisa berhenti memikirkan itu semua, tapi aku harus fokus. Rencana balas dendam harus tetap lanjut. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan letih. Untungnya itu akhir pekan. Aku sudah mengatur rencana pergi ke tempat Clark mencoba mendapatkan dokumen terakhir itu. Tapi sayang, Clark tidak tertarik bahas kerjaan. Dia bilang itu akhir pekan dan dia cuma ingin santai bersamaku. Lalu dia usul kami sewa sepeda lalu bersepeda ke jembatan Golden Gate dan piknik melihat matahari terbenam. Wow, itu akhirnya jadi hari terbaik. Aku merasa sangat senang dan gak sadar gimana Clark bisa jadi orang yang sangat lucu. Kami gak hentinya tertawa dan aku gak mau hari itu berakhir. Kami berciuman di bawah matahari terbenam, sungguh romantis. Tapi aku gak tahu apa yang menantiku di rumah. Hey guys, Ellie lagi di sini. Aku akan berbagi dengan kalian bagian akhir dari ceritaku. Dan percayalah kalian gak akan mau melewatkannya. Di bagian kedua ceritaku, rencana dendamku berjalan lancar. Brian pergi ke New York untuk kerja di sana selama 3 bulan. Dan aku berhasil merayu Clark. Sekarang kami pacaran dan aku hampir mendapat semua informasi yang kubutuhkan untuk membuat perusahaan Sasha hancur. Tapi setelah sehari yang menakjubkan bersama Clark, aku pulang dan kalian gak percaya apa yang menungguku. Ada Brian di sana. Dia duduk di ruang tamu rumahku dan kelihatan sangat marah. Dia terbang pulang sore itu dan gak sabar habiskan akhir pekan bersamaku. Tapi saat dia sampai rumah untuk mengejutkanku, aku gak ada di sana. Dia hendak menelponku bertanya aku di mana saat dia menerima foto dari temannya. Itu adalah aku dan Clark. Ternyata temannya telah melihat kami berbagi piknik dekat jembatan Golden Gate. Dan diam-diam mengambil foto kami saling berciuman dan mengirimkannya ke Brian. Dan dia marah besar. Dia mulai memakiku berkata, "Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku seperti ini?" Dia terlihat patah hati dan yang bisa kulakukan hanyalah menangis. Aku bahkan gak bisa menjelaskan diriku karena kenyataannya sangat lebih buruk. Jika dia tahu itu untuk menyakiti ibunya, dia gak akan memaafkanku. Pada akhirnya dia bergegas pergi meninggalkanku di sana menangis. Tapi aku harus tetap kuat. Aku harus fokus dengan balas dendamku. Aku gak ada waktu untuk duduk dan menangisi Brian. Untuk sekarang aku harus mengesampingkan dia dan berusaha gak memikirkannya. Kemudian hari Senin datang. Aku kelelahan. Aku hampir gak tidur sepanjang akhir pekan dan gak mampu berangkat kerja. Tapi aku gak punya pilihan lain. Hari berjalan lambat. Dan saat jam 5 sore tiba, aku menunggu sampai semua orang pergi, lalu pergi ke kantor Clark. Aku memberinya pelukan dan dia mulai memijat leherku dan berkata, "Sayang, kamu kelihatan capek sekali. Ada apa?" Aku menjawabnya berkata, "Enggak, aku baik. Malah aku ngerasa baik kan ketemu kamu. Meskipun aku gak bakal nolak secangkir kopi." Tentu saja Clark dengan senang pergi dan membuatkanku kopi. Dan segera saat dia keluar ruangan, aku lari ke mejanya dan mulai menggeledah mencari dokumen itu. Tapi aku gak bisa menemukannya dimanapun. Apa dia simpan itu di laci?
Cepat-cepat kuperiksa, tapi saat sedang melakukannya, Clark jalan balik ke ruangan. Ellie, kamu sedang apa? Aku ketakutan sekali dan beranjak sambil berkata, enggak, cuma bantu kamu bereskan meja, ini berantakan sekali. Di saat itu HP-ku tiba-tiba bunyi. Aku beranjak mengambilnya, tapi Clark mendapatkannya terlebih dahulu. Oh tidak. Tiba-tiba wajahnya berubah saat membaca pesanku. Lalu dia bilang, Apa yang terjadi, Ellie? Sebaiknya kamu jelaskan segera. dia memberikan HP-ku kembali dan aku nggak mempercayainya. Itu Amy, kolegaku yang lama, menanyakan apakah aku sudah mendapatkan dokumen terakhir yang menunjukkan cara aplikasi itu dirangkai. Aku merasa nggak enak dan aku tahu aku nggak bisa berbohong lagi. Aku menatap balik Clark dan dengan tangis ku ceritakan padanya semuanya. Clark, aku tahu kamu mungkin akan benci padaku setelah ku ceritakan ini dan aku nggak menyalahkanmu, tapi tolong dengarkan aku. Sasha itu wanita yang jahat. Dia sebenarnya adalah simpanan ayahku ketika aku masih kecil dan dia menghancurkan keluargaku. Aku minta maaf Clark, tapi aku sebenarnya bertunangan dengan Brian, anak Sasha. Aku hanya mengambil pekerjaan ini karena ingin temukan kesempatan menghancurkan bisnisnya dan keluarganya. Segera setelah melihat Sasha tertarik padamu, kuputuskan untuk berusaha membuatmu menyukaiku. Jadi aku bisa tunjukkan padanya rasanya kehilangan seseorang yang dicintainya. Kemudian dengan memperalatmu, aku akan mengambil semua informasi rahasia untuk... Aku sangat menyesal, Clark. Saat aku selesai memberitahunya, aku menangis sesegukan. Aku sampai sulit bernafas. Dan aku tahu Clark akan sangat kesal, tapi sebaliknya sesuatu yang gak masuk akal terjadi. Dia mendekat dan memelukku. Dia menyuruhku untuk menenangkan diri lalu berkata, Balas dendam itu gak ada gunanya, Ellie. Itu gak berguna untuk siapapun, terutama tidak untukmu. Aku tahu Sasha menyakitimu, tapi kau harus merelakan itu. Itu sudah menjadi masa lalu sekarang. Tentu itu mungkin akan membuatmu merasa lebih baik sekarang. Tapi jangka panjangnya akankah kamu akan lebih bahagia? Saat itu aku semakin menangis. Kenapa dia masih bersikap sangat baik padaku? Aku nggak layak diginiin. Aku terus meminta maaf dan dia bilang dia paham kenapa aku lakukan semua ini dan bahwa dia memaafkanku. Dia bilang, Aku tahu hatimu itu baik. Kamu hanya sedikit tersesat. Itu saja. Tapi berjanjilah satu hal padaku. Tolong jangan berikan dokumen itu pada perusahaanmu yang lama. Perusahaan kami telah bekerja keras untuk ini. Tolong jangan lakukan itu, Ellie. Ya, paling tidak itu yang bisa kulakukan setelah semua yang kulakukan padanya sejauh ini. Aku janji gak akan serahkan dokumen itu. Dan setelah ku tinggalkan Clark di kantor, aku menyadari sesuatu. Aku sebenarnya menyukainya, bukan hanya sekedar teman atau rekan kerja, tapi lebih dari itu. Aku punya perasaan yang nyata untuknya. Dan sekarang aku pergi dan sangat menyakitinya. Aku merasa sangat gak enak. Dan masih ada beberapa hal yang harus ku bereskan. Sesampainya aku di rumah, ku telepon Brian. Tapi dia gak menjawab. Aku tahu aku gak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi ku tinggalkan pesan suara menjelaskan semuanya. Ku akhiri pesan itu dengan meminta maaf, tapi aku tahu akan berat untuk Brian memaafkanku. Aku gak menyalahkannya. Gak hanya aku sudah berselingkuh darinya, aku bahkan mencoba menyakiti ibunya. Bagaimanapun, dia ibunya. Meskipun dia sudah melakukan hal yang buruk di masa lalu. Keesokan paginya aku mengundurkan diri. Orang-orang terkejut, tapi aku cuma bilang ingin pulang dan tinggal bersama ibuku. Saat ku kemasi barang-barangku di kantor, aku menemukan kertas catatan dari Clark. Bertuliskan, tinggalkan kesedihan di belakangmu dan hiduplah bahagia sayangku. Gadis baik sepertimu layak bahagia. Jadi, Clark gak marah padaku sama sekali. Itu sudah cukup. Aku bisa pergi tanpa khawatir lagi. Beberapa hari ke depannya aku kemas semua barangku dan meninggalkan San Fran. Hatiku terasa sakit sepanjang waktu, tapi aku tahu aku perlu pergi dari sana dan menjernihkan pikiranku. Aku baru saja check-in di bandara saat Brian menelponku. Aku sangat gugup menjawab teleponnya. Karena aku belum dengar kabar darinya sejak ku tinggalkan pesan suara. Aku menahan nafas saat mengangkat telepon itu dan bersiap-siap dia marah padaku. Tapi itu gak terjadi. Tetap dengan kebaikan dan ketenangannya seperti biasa. Dia bilang padaku dia terlalu terkejut dengan pesanku dan gak tahu harus berkata apa padaku. Butuh beberapa hari untuknya memikirkan semuanya. Dan sekarang dia bilang dia siap untuk bicara. Aku gak marah padamu, Ellie. Dia berkata. Tapi seharusnya kau cerita kisah masa kecilmu denganku lebih awal. Dan kenapa kamu gak bilang kalau ibukulah yang lari bersama ayahmu? Kita bisa saja mengatasi hal ini. Aku minta maaf, ibuku adalah orang yang menghancurkan keluargamu. Tapi kini dia orang yang berbeda. Tolonglah beri dia kesempatan. Brian, aku minta maaf atas semuanya. Aku lega kau gak marah padaku. Tapi untuk memaafkan ibumu, kurasa aku butuh waktu lebih lama. Kurasa Brian hendak mengatakan sesuatu, tapi saat itu ku dengar pemberitahuan bandara menyuruh penumpang di penerbanganku untuk lanjut ke gerbang keberangkatan. Karena itu aku gak punya pilihan lain kecuali menutup telepon. Brian dengar.
Aku minta maaf sekali, tapi pesawatku sudah siap berangkat. Bisa telepon lagi nanti? Hah? Kamu akan kemana? Tanyanya. Ku bilang padanya aku akan tinggal bersama ibuku sementara. Ya, kupikir itu akan baik untukmu sekarang. Luangkan waktumu dan pikirkan segala sesuatunya, terutama hubungan kita. Aku terkejut saat dia bilang hubungan kita, tapi kurasa dia benar. Aku betul-betul perlu waktu untuk selesaikan semuanya. Akankah aku bisa memaafkan Sasha? Aku mencintai Brian, tapi apa cinta itu cukup besar untuk menghapus semua yang telah lalu? Maksudku, aku nggak tahu apakah aku bisa melihat Sasha sebagai ibu mertuaku atau enggak. Dan bagaimana ibuku akan bereaksi terhadap hal ini? Aku naik ke pesawat lalu duduk. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, hatiku kembali merasa damai. Dan aku rasa aku bisa tidur nyenyak. Benar, gak satu pun dari Brian atau Clark membenciku. Semuanya akan baik-baik saja. Aku baru saja akan menutup mataku saat ku dengar seseorang menyebut namaku. Aku melihat ke atas dan betapa terkejutnya aku. Clark sedang berjalan di lorong pesawat. Dia duduk tepat di seberang kursiku dan menengok ke arahku dengan seringai lebar dan berkata, Aku belum pernah ke LA sebelumnya. Mau jadi pemandu wisataku? "Ya Tuhanku, aku nggak percaya ini. Sedang apa dia di sini?" Aku sangat terkejut melihatnya. Tapi di waktu yang sama, gak bisa kusangkal kegembiraan yang kurasakan. Gak seorang pun bisa berkata hidupku membosankan, itu pasti. Aku tersenyum pada Clark dan berkata, Tentu, padanya. Aku gak tahu apa yang akan terjadi padaku di masa depan. Tapi kurasa aku segera mengetahuinya. Doakan aku. Hai, ini aku, Maxine. Sedang sembunyi di balik semak-semak dan memata-matai seorang cewek. Jangan salah, aku tak naksir padanya. Juga bukan seorang psikopat. Aku hanya membantu temanku Damon. Tapi andai saja aku tahu betapa gilanya situasi ini nantinya, aku tak akan pernah setuju membantunya. Ini semua berawal ketika Damon jatuh cinta pada cewek ini, Sophie. Dia punya pesona misterius yang membuat Damon ingin langsung bicara padanya. Dan dia lakukan itu. Tapi Sophie bahkan tak meliriknya. Dia langsung jalan pergi. Aduh, aku sama sekali tak suka padanya. Dia sangat angkuh. Tapi Damon tak menyerah begitu saja. Dia coba berbagai macam cara untuk dapatkan perhatiannya. Bahkan menunggu bus bersamanya padahal dia punya mobil. Tapi tak satu pun berhasil. Dan ini membuatnya putus asa. Dia memohon bantuanku tapi kukatakan, tak mau. Kemudian dia berkata, ayolah Maxine, kau kan cewek. Jadi berteman saja dengannya atau apa. Mungkin kau bisa cari tahu apa kesukaannya, makanan, musik kesukaannya, dan yang lainnya. Nanti bisa ku coba membuatnya terkesan. Tolonglah, aku mohon padamu. Apalagi akan kupinjamkan Nintendo Switch-ku selama sebulan kalau kau setuju. Kau tak mungkin menolak itu. Dia berhasil membujukku dengan itu. Aku akan lakukan apa saja untuk dapatkan Nintendo Switch. Ya sudah, sepakat. Tapi jangan salahkan aku kalau ini tak berhasil. Jadi setelah kelas selesai hari itu, aku mencari Sophie. Dia ada di halte bus dan aku hendak mendekatinya saat tiba-tiba dia berjalan pergi. Kuputuskan membuntutinya dan di perjalanan dia berhenti untuk membantu seorang wanita tua untuk menyeberang jalan. Wah, aku terkejut. Untuk seseorang dengan wajah begitu dingin, dia ternyata punya hati yang hangat. Mungkin dia memang tak terlalu buruk. Setelahnya dia mulai jalan ke arah taman dan saat itu suasana mulai makin gelap. Sedang apa dia? Dia duduk di sebuah bangku taman pada bagian yang menyeramkan di taman itu. Seolah dia sedang duduk menunggu seseorang. Aku sembunyi di balik semak-semak, jadi dia tak akan melihatku. Tapi aku benar-benar sangat ketakutan. Tiba-tiba dua orang pria muncul dan mulai bicara padanya. Tapi mereka kelihatannya tak suka dengan keberadaannya. Dia terlihat panik. Aku harus menolongnya. Dengan cepat aku berteriak, "Tolong Pak Polisi! Tolong! Ada dua pria melecehkan dan mengganggu kami." Terang saja, tak ada petugas polisi, tapi itu berhasil. Dua pria tadi kabur dan aku cepat-cepat mendatanginya memastikan Sophie baik-baik saja. Dia terkejut melihatku, tapi kemudian dia memelukku dan berterima kasih sudah menolongnya. Seluruh badannya gemetaran, dia pasti sangat ketakutan. Aku jalan dengannya kembali ke asrama kami. Dia memberitahuku kalau dia suka datang ke taman di malam hari karena itu sangat menenangkan. Kukatakan padanya itu sudah jelas berbahaya dan mungkin sebaiknya dia tak kesana lagi sendirian. Kemudian kami bertukar nomor telepon dan setelahnya kami jadi cukup dekat sampai beberapa hari kemudian kukatakan padanya kalau Damon sangat naksir padanya dan menanyakan apa mungkin dia mau kencan dengannya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia belum siap. Matanya tampak sedih, jadi aku tak memaksanya lebih lanjut. Mungkin dia baru saja mengalami putus cinta yang berat. Aku tak bertanya lagi padanya. Tapi suatu malam aku sedang menuju ke asramanya untuk nonton bareng saat ku dengar dua orang berkelahi. Itu adalah Sophie dan seorang cowok. Dan Sophie menangis. Sepertinya cowok itu akan memukulnya. Jadi aku lari mendekat dan berkata, "Hei, kau kira apa yang sedang kau lakukan?
Tinggalkan dia sendiri atau aku akan menelpon polisi. Dia hanya tertawa padaku dan mengatakan pada Sophie, kita belum selesai. Lalu dia segera pergi. Aku bertanya pada Sophie apa dia baik-baik saja dan siapa cowok tadi. Lalu dia bilang padaku kalau dia adalah mantannya yang terus berusaha kembali padanya. Tapi Sophie tak tertarik. Saat memberitahuku, dia mulai menangis dan berkata, karena dia, aku jadi sangat takut dan gelisah. Aku bahkan terlalu takut untuk tidur di malam hari. Aku merasa sangat kasihan padanya dan kukatakan padanya aku ada di sini untuknya dan bahwa dia bisa menelponku kapanpun. Nah, mungkin aku tak seharusnya mengatakan itu karena itu persis apa yang mulai dia lakukan. Setiap malam dia menelponku dan kami akhirnya ngobrol sampai jam 3 pagi. Aku sangat kelelahan, tapi aku ingin membantunya. Dia sepertinya sangat cemas sepanjang waktu. Damon tahu kami sering ngobrol, tapi dia sudah berhenti menanyakan tentang Sophie. Kelihatannya dia sudah mulai kehilangan minat dan lebih khawatir soal aku yang kelihatan seperti zombie dari film The Walking Dead. Kau benar-benar butuh tidur, Maxine. Biarkan saja Sophie, dia jelas bermasalah. Mungkin lebih baik tidak terlalu terlibat. Lebih mudah dikatakan daripada dijalani. Tapi malam itu kuputuskan untuk tak menjawab teleponnya. Aku tidur lebih awal dan saat aku bangun esok paginya, ku dapati 20 panggilan tak terjawab dan 50 pesan darinya. Ya ampun, beberapa dari pesan itu mengatakan dia sangat kesepian dan aku sudah mencampakkannya. Kemudian ada satu yang mengatakan, kalau kau tak mengangkat teleponnya, aku akan mengakhiri hidupku. Oke, ini gila. Aku langsung menelponnya, tapi dia tak mau angkat. Aku bergegas ke asramanya tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Aku panik saat itu lalu menggedor pintu, menjerit, Sophie, buka pintu sialan ini. Tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku sangat takut dia sudah melakukan hal buruk, jadi ku minta beberapa siswa membantuku mendobrak pintu. Dan saat itulah dia membuka pintunya. Aku tak pernah begitu senang melihat seseorang dalam keadaan hidup. Aku lari memeluknya, tapi dia terlihat sangat kesal. Sedang apa kau di sini? Kau membuat keributan, katanya. Apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kau bilang kau akan... Tapi dia menyelaku dan berkata, kau perlu istirahat tidur, Maxine. Sepertinya kau gila. Aku tak percaya ini. Setelah semua panggilan telepon dan pesan-pesan itu, dia yang gila, bukan aku. Aku enggan membentaknya balik, jadi aku hanya meninggalkannya. Aku butuh sendiri. Dia berusaha meminta maaf padaku beberapa hari berikutnya, tapi aku tak ingin lagi berada di dekatnya. Dia bahkan mengirim pesan mengatakan kalau aku tak mau jadi temannya lagi, maka hidup sudah tak berharga lagi untuk dijalani. Aku sangat lelah dengan berbagai ancamannya, jadi kuacuhkan saja. Lalu kemudian semuanya makin memburuk. Beberapa hari berikutnya, aku dan Damon belajar bersama saat Sophie menelponku dan mengatakan dia ada di rumah sakit. Dia memberitahuku dia mengidap tumor otak dan mereka sudah melakukan biopsi untuk memeriksa apakah itu ganas atau jinak. Aku tak percaya ini. Dia bertanya padaku apa aku bisa menjemputnya, dan kukatakan tentu saja, ini sangat menakutkan. Kuceritakan pada Damon dan dia hanya berkata, kurasa dia mengarangnya, Maxine. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengidap tumor? Kalian baru saja bertengkar dan tiba-tiba dia di rumah sakit. Ayolah, coba pikirkan itu. Aku terkejut. Damon, bisa-bisanya kau ini. Kau menyebalkan sekali. Kemudian aku lekas pergi dan tiba di rumah sakit mendapati Sophie duduk di luar mengenakan topi medis. Dia bilang rambutnya sudah dicukur untuk biopsi. Lalu aku minta untuk melihat bekas lukanya. Tapi dia tak mau tunjukkan padaku. Dia bilang dia akan pusing kalau melepaskannya. Aku hanya lega dia sudah baik-baik saja dan mengantarnya pulang. Kami berbaikan dan kuputuskan untuk merawatnya hari itu. Dia terlihat sangat lemah dan aku tak sanggup melihatnya menderita. Ku telepon Damon untuk memberitahu kalau dia berhutang padaku permohonan maaf dan memberitahunya soal Sophie dan dia hanya bilang, oh, wow, baik maaf ya. Kalau begitu kuharap dia baik-baik saja. Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Damon menelponku dan berkata, dengar Maxine, Sophie itu penipu. Dia tak lakukan biopsi. Aku bertabrakan dengannya tadi, lalu topinya terjatuh dan kepalanya penuh rambut. Tak mungkin rambut itu tumbuh kembali secepat itu. Kenapa dia berbohong padaku? Aku tak mengerti. Aku perlu tahu kebenarannya, jadi setelah kelas aku pergi ke asramanya. Dia langsung membuka pintu dan tentu saja semua rambutnya utuh. Dia mungkin tahu Damon sudah memberitahuku, jadi dia tak perlu repot-repot meneruskan kebohongan itu. Ini membuatku murka. Langsung saja aku mulai memakinya. Jujur saja, Sophie, apa yang salah denganmu? Kenapa kau berpura-pura sakit seperti itu? Sesama teman tak melakukan itu. Sophie meraih tanganku dan berkata, Maxine, aku minta maaf. Aku sangat putus asa. Kulakukan itu karena aku sangat merindukanmu dan ingin kau memperdulikan aku lagi. Aku bertindak terlalu jauh. Tolong maafkan aku. Apa kau gila? Teriakku. Aku sangat mencemaskanmu. Apa kau yakin tak ada yang salah denganmu? Sophie mulai menyeringai dengan cara yang aneh dan berkata,
Satu-satunya kekeliruanku adalah aku jatuh cinta padamu, Maxine. Dia tak mau melepaskan tanganku dan aku hanya menatapnya keheranan. Ap, apa katamu? Kau dengar aku. Aku mencintaimu. Kemudian dia mulai tertawa seperti maniak dan berkata, aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kita bertemu. Aku tahu kau membuntutiku, jadi aku pura-pura berada dalam bahaya supaya kau datang dan menyelamatkanku. Bahkan mantan pacarku itu palsu. Dia hanya salah satu temanku yang berpura-pura. Apa kau tak bisa lihat? Aku bersedia lakukan apa saja untuk mendapatkan perhatianmu. Jika itu bukan cinta, apalagi? Ini tak mungkin terjadi. Aku berusaha tetap tenang sebisa mungkin dan mengatakan, dengar Sophie, aku tersanjung. Sungguh aku merasa begitu. Tapi aku ini normal. Aku hanya menganggapmu sebatas teman saja, oke? Tapi Sophie tak mau menyerah. Dia mencengkram tanganku lagi dan berkata, bagaimana kau bisa tahu itu? Kau bahkan belum berusaha mencintaiku. Beri saja aku satu kesempatan dan akan kutunjukkan padamu bagaimana cinta sejati itu sebenarnya. Aku berusaha melepaskan tangannya, tapi itu mustahil. Sophie mulai menggenggam tanganku makin erat sampai rasanya mulai sakit. Dia memandang mataku dan ya Tuhan, rasanya aku tak mengenalnya lagi. Dia terlihat seperti orang gila, seperti psikopat. Kemudian dia mulai bicara dengan nada yang sangat menyeramkan. Kau tak bisa lari dariku. Kau milikku sekarang. Aku sangat ketakutan. Aku harus pergi dari sana. Jadi kudorong dia dengan sangat keras sampai dia terjatuh ke lantai, lalu aku lari seperti wanita gila keluar dari sana sampai akhirnya kembali ke asramaku. Kemudian ku telepon polisi, tapi pada saat mereka sampai di asramanya, dia sudah tak ada. Kuceritakan pada mereka apa yang terjadi dan menunjukkan mereka fotonya. Dan kalian tak akan percaya. Rupanya aku bukan satu-satunya gadis yang jadi korban Sophie. Ada gadis lain juga. Setelah malam itu, aku sangat ketakutan. Kemanapun aku pergi, aku merasa seseorang sedang mengawasiku. Kemudian suatu malam setelah shift kerjaku selesai, aku jalan melewati taman untuk kembali ke asramaku saat ku dengar seseorang di depan. Aku langsung tahu kalau itu adalah Sophie, tapi dia tak sendiri. Dia bersama beberapa pria. Mereka melihatku dan mulai menuju ke arahku. Tapi aku berlari secepat mungkin dan untungnya polisi berada tepat di luar taman dan pergi menangkap mereka. Kedengarannya seperti sebuah kebetulan, bukan? Nah, sebenarnya tidak. Sophie bukan satu-satunya yang bisa membodohi orang. Aku tahu Sophie membuntutiku, jadi aku ceritakan pada polisi dan bersama kami menyusun rencana ini untuk menangkapnya. Dan voila, itu berhasil. Sophie, jika kamu menonton ini, kuharap yang terbaik untukmu, tapi mari kita tidak usah bertemu lagi. Sudah cukup menguntit seumur hidup. Ada lalat di minumanku. Sangat menjijikkan. Aku tak mau bayar ini. Anak itu menjejalkan segelas limun di tanganku, lalu kabur. Kulihat kau jatuhkan itu ke dalamnya, dan itu bahkan bukan lalat sungguhan. Hei, berhenti! Aku meneriakinya, tapi terlambat. Dia sudah menghilang. Dan begitu juga para pelangganku yang tersisa. Sial, itu sudah ketiga kalinya minggu ini. Dan aku tahu persis siapa dalang di balik ini. Michael! Aku melotot melewati pagar, lalu menerjang ke arah kios limunnya. Melihat senyumannya yang dibuat-buat, aku semakin marah sampai akhirnya kutumpahkan segelas limun itu ke atas sepatunya, merebut $1 dari tangannya, lalu berjalan pergi. Kalian tahu, aku Amy, dan aku tipe cewek yang tahu apa yang dimau dan dapat apa yang diinginkan. Dan apa yang ku mau adalah Mike mengaku kalah dan berhenti mengganggu bisnisku. Aku sudah menjalani misi ini 10 tahun lamanya. Aku tak bercanda. Ini perang sungguhan di antara kami. Ini bukan permainan atau apapun. Terutama sekarang saat orang tua kami terlibat dalam hal ini. Kalian tahu, orang tuaku dan orang tuanya bersahabat. Malah, mereka sangat dekat sampai aku cukup yakin dulu ibu kami merencanakan kehamilan bersama. Jadi aku dan Mike dilahirkan hanya berjarak 1 minggu. Dan tentu saja aku lahir sebelum dia. Jadi begitulah. Aku sudah menang sejak babak pertama. Di depanmu, Mikey. Tapi yang lebih buruk daripada pesta ulang tahun gabungan, liburan patungan, dan menjadi teman sekelas dengannya selama lebih dari 12 tahun, aku harus tinggal bersebelahan dengannya juga. Ya, orang tua kami sengaja pindah bersebelahan karena mereka pikir membesarkan kami bersama akan menyenangkan. Mereka memimpikan kami menjadi sahabat karib seperti mereka. Tak mungkin. Sebaliknya, ketidaksukaan kami satu sama lain dimulai sejak usia dini. Kapanpun Mike datang, dia akan melempar boneka Barbieku ke sudut ruangan, memotong rambut mereka, lalu membungkus rumah bonekaku dengan tisu toilet.
Jadi, aku membalasnya dengan mengubah kamarnya menjadi ladang ranjau Lego. Hah! Lalu ku gambar bunga di wajahnya yang bodoh sementara dia sedang tidur siang. Orang tua kami menganggap hal ini sebagai hal-hal lucu yang dilakukan anak-anak. Tapi tak ada satupun dari ini yang lucu. Ini artinya perang. Perseteruan kami memanas saat kami mulai sekolah. Semuanya jadi persaingan di antara kami. Mulai dari nilai, aktivitas sekolah, dan bahkan hanya untuk berebut tempat duduk dekat jendela di bus sekolah. Pernah, sebelum liburan musim panas dimulai, guru kami menyarankan yaitu saat liburan, kami bisa bersenang-senang membantu orang tua kami dengan aktivitas bermanfaat, misalnya membuat produk buatan sendiri dan menjualnya di halaman depan rumah. Saat mendengar itu, aku melihat tampang Mike yang menantang, dan tahu ini hanya berarti satu hal. Baiklah kalau begitu, permainan dimulai. Di hari pertama, aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan stand limun di depan halaman rumahku. Tapi kemudian, kulihat ke kiri. Dan coba tebak apa yang kulihat di halaman Mikey tersayang. Yah, sebuah stand limun. Kenapa sih dia jadi penjiplak? Kami berdua nampaknya menarik banyak pelanggan, tapi aku tak tahu apa perasaanku saja, tapi sepertinya dia menjual lebih banyak daripada aku. Jadi, selama musim panas, kugunakan keuntunganku untuk mengupgrade stand limunku sedikit demi sedikit dengan dekorasi menarik, promosi, dan bahkan menambah es serut lemon ke dalam menu. Akhirnya, antrianku terlihat lebih panjang daripada Mike. Es serut lemonnya berhasil. Tapi kemudian, sebuah pengeras suara berbunyi dari sebelah. Datang dan coba es teh baruku. Buatan sendiri dengan resep rahasia. Coba hari ini dengan harga perkenalan setengah harga. Yang membuatku sangat kecewa, kebanyakan orang di antrianku pergi dan datang ke stand milik Mike. Dia licik. Lalu parahnya, dia mulai memutar lagu-lagu asik untuk menarik perhatian orang. Musim panas berakhir, tapi itu baru saja menghidupkan mimpi wirausaha di hati kecil kami. Jadi, sepanjang liburan musim panas berikutnya, kami terus membangun usaha kami. Kukembangkan standku dengan menjual aneka minuman, cemilan, dan makanan cepat saji, dengan layanan pesan antar pula. Pernah, dengan bantuan temanku, kami masukkan layanan cuci mobil. Di lain waktu, kami membuka penitipan anak kecil di taman kami, sehingga orang tua yang sibuk bisa menitipkan anaknya untuk beberapa jam, dan menikmati minuman selagi mereka di sana. Terdengar hebat, ya kan? Tapi apa kalian tahu? Apapun yang kujual, apapun yang kulakukan, beberapa hari kemudian, Mike akan melakukan hal yang sama. Persis. Dan kemudian dia berani-beraninya menuduh aku yang meniru idenya. Dia sangat menyebalkan. Oh ya, sekarang di umur 17, apa yang mulanya sekedar hobi yang menyenangkan sekarang sudah sangat berkembang. Sampai akhirnya aku membuka kedai kecil di garasiku. Pada mulanya, ini masuk akal. Karena itu artinya aku dapat pelanggan tak peduli cuaca. Ditambah, ada beberapa meja di luar. Dan tak menyombong sih, tapi tempat duduknya jarang sekali kosong. Tapi kemudian tentu saja, bisa kalian tebak. Mike juga mengubah garasinya jadi kedai kecil. Kedai kami jadi lokasi terkenal di lingkungan kami. Dan mereka terbukti sangat populer sampai orang tua kami terus menjalankannya setahun penuh. Aku sangat marah karena apapun yang aku lakukan, Mike akan menirunya juga. Kemudian yang bikin aku makin jengkel, dia mengirim teman-temannya berkeliling di hari Sabtu. Lalu mereka hanya duduk-duduk di sana memenuhi tempat, sementara hanya memesan kopi. Jadi, aku mengirim temanku Cynthia ke kedainya, dan dia pura-pura keracunan makanan setelah memakan makanan mereka. Lalu dia mulai pura-pura tersedak dan bolak-balik ke kamar kecil hingga semua pengunjung panik dan pergi. Tapi kemudian dia mulai menyebarkan ulasan negatif tentang tempat kami di internet, dan aku lakukan hal yang sama sebagai balasan. Tak ada akhir dari perselisihan ini, kapanpun. Tapi aku tak akan menyerah. Aku tahu Mike suka sekali sama cewek bernama Stacy di kelas sains. Dan suatu kali sepulang sekolah, aku lihat Mike mengajaknya ke rumah. Mungkin untuk membuatnya bosan dengan bualannya yang tidak masuk akal tentang bisnisnya yang payah lagi. Jadi dengan cepat aku berdandan dan ganti pakaian memakai gaun yang cantik. Waktunya pertunjukan, sayang. Aku pergi ke rumah Mike tepat saat melihatnya menyajikan ke Stacy hidangan khas kedainya. Aku berakting dan langsung menghampirinya. Kau menyelingkuhiku dengan gadis ini? Dia bukan apa-apa dibanding aku. Teganya kau. Aku terus membuat keributan, menjambak rambut Mike dan menjerit, sampai Stacy kelihatan sangat canggung dan membuat alasan untuk pergi. Berhasil. Tapi, Mike sepertinya tak menganggap ini lucu. Aku sebenarnya tak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Telinganya memerah, lalu dia berteriak padaku. Amy, persaingan atau bukan?
Apa aku pernah mencampuri kehidupan pribadimu? Kau sudah terlewat batas kali ini. Dia menjatuhkan minuman yang dia buat untuk Stacy lalu mencibir sambil berjalan pergi. Karena kamu sudah masuk sendiri, kau bisa keluar sendiri. Jadi, sepertinya aku sudah memenangkan babak ini. Tapi, kenapa aku tak merasa senang sama sekali? Dan yang terlebih lagi, merasa malu. Setelah itu, Mike bahkan tak mau menatap mataku. Terserahlah, maksudku, dia akan segera melunak dan mengacaukan usahaku lagi. Ya kan? Kemudian suatu hari aku pulang sekolah mendapati orang tuaku duduk dengan orang asing, pria berpenampilan profesional. Mereka memanggilku untuk bergabung. Kemudian pria itu memberitahuku kalau dia mau membuka usaha waralaba makanan cepat saji di lingkungan ini. Ketika melihatku tak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya, dengan ketus dia berkata, "Ayolah, kau paham maksudku? Akan jadi konyol jika ada 3 resto cepat saji yang semua berada di satu tempat, ya kan? Dan ayo kita akui saja, milikmu itu hanya sekedar hobi anak kecil yang seru, yang tak akan pernah berkembang. Terima ini." Dia mengeluarkan amplop, "Dan fokuslah dengan nilaimu. Serahkan saja bisnis pada orang dewasa." Naik pitam, kurenggut amplop itu darinya. Ya, isinya penuh dengan uang dolar. Beraninya dia mencoba menyogokku. Dasar brengsek. Jadi kulemparkan kembali padanya lalu cepat pergi. "Pikirkan ini, Amy," pria itu berteriak padaku. "Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali." Keesokan harinya saat aku pulang dari sekolah, pria itu duduk di kedaiku makan pancakeku yang luar biasa. Kenapa dia tak paham juga? Kudatangi dia dan menyuruhnya pergi. Dia nyengir padaku lalu berkata, "Ini rasanya enak. Kau tahu, kurasa ada ruang untuk kita berdua berbisnis. Yang harus kau lakukan hanya menghapus beberapa menumu." Dia menunjuk pada pancake itu. Dan menyebarkan beberapa rumor tentang kedai Mike yang tak memenuhi syarat agar ditutup. Dan aku akan membiarkan kedaimu. Melihat raut mukaku yang bingung, dia menambahkan penekanan lain. "Aku hanya memberitahumu hal ini karena aku tahu kau gadis yang pintar. Lebih pintar dari pemuda itu. Jadi, pilihlah dengan bijak." Nah, itu benar. Aku memang lebih pintar dari Mike. Tapi, ini sungguh gila. Aku menghabiskan sepanjang malam mempertimbangkan hal ini. Maksudku, tak mungkin aku bisa bersaing melawan waralaba terkenal. Tapi dengan cara ini, aku punya sedikit peluang, ya kan? Tapi, semenyebalkan Mike, apa aku bisa lakukan hal ini padanya? Jam 2 pagi aku duduk di ranjang. Masih begitu terpukul dengan semua ini. Aku bergegas ke rumah sebelah dan melempar kerikil ke jendela Mike. Lampu di kamarnya segera menyala. Jelas, dia juga tak bisa tidur. Dia melongok keluar dan melihatku, lalu bergabung denganku di teras dan kami duduk terdiam di sana cukup lama. Kemudian dia bicara, "Ames, pancake towermu itu luar biasa enak, sungguhan." Menghela napas ku jawab, "Jujur saja, aku ngiler hanya membayangkan burger 2 susun milikmu. Tapi jika kita tidak menghapus hidangan itu dari menu kita, kurasa pria itu akan cari cara untuk menutup usaha kita." Mike menggelengkan kepala. "Tapi Ames yang ku kenal tak akan menyerah semudah itu, ya kan?" Aku menghela napas lebih panjang. "Ya, tapi kali ini berbeda. Mereka waralaba terkenal. Kedai kecil kita tak mungkin bisa bertahan lama, cepat atau lambat." Kemudian kami kembali terdiam dalam keheningan yang menyedihkan. "Kurasa kita bisa melakukannya. Kita bisa lakukan ini sama-sama." Mike tiba-tiba berdiri dan menunjuk rumah kami. "Kita punya cukup tempat untuk membuka satu kedai besar. Bagaimana menurutmu? Aku dan dia bekerja sama? Apa itu bisa berhasil? Tapi, ya, tak ada yang tak mungkin untuk Amy si gadis tangguh." Aku tersenyum lebar padanya. "Ayo, yuk kita berjuang hingga napas penghabisan." Jadi tepat esok harinya kami menyatukan kekuatan dan mulai mempersiapkan pembukaan dari penggabungan kedai. Wajar saja, orang tua kami tentunya bersemangat dengan ide tersebut. Dengan senang hati mereka merobohkan pagar dan bahkan membangun koridor bersama untuk menghubungkan rumah kami. Kami sekarang resmi terdaftar sebagai satu bisnis dan mendapatkan sertifikat kebersihan, keamanan untuk semua makanan kami. Kalian tahu dokumen-dokumen resmi yang membosankan itu? Mengenai pria waralaba itu, ternyata orang-orang di kota setia pada kami. Jadi saat cerita dari trikotornya itu menyebar, semua orang bilang akan memboikot restorannya jika dia membukanya lagi. Dia pun menghilang bagi ditelan bumi. Itulah karma untukmu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan Mike masih menjalankan bisnis kami bersama, dan itu berjalan cukup baik sampai saat ini. Ini benar-benar usaha keluarga, dengan semua orang turut membantu.
Sebenarnya, menjalankan bisnis bersama-sama ternyata jauh lebih menyenangkan daripada bersaing satu sama lain. Mungkin Mike tak seburuk yang kubayangkan selama ini. Dan terkadang aku masih suka mengklaim aku ini ceweknya. Saat ku pergoki ada cewek yang mengamatinya. Kurasa dia perlu belajar terbiasa memiliki satu perempuan saja dalam hidupnya. Dan memikirkan hal itu, kurasa selama ini itu adalah aku. Shift ini membosankan. Jadi saat aku menyerahkan 2 kopi itu ke cewek itu, mau tak mau aku melamun tentang apa yang harus aku makan untuk makan siang. Permisi, kenapa sikapmu seperti itu? Cewek itu terdengar kesal. Lalu sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Aku mau berbicara dengan manajermu. Cowok di sebelahnya berusaha membuatnya tetap tenang dan memintanya keluar dulu. Lalu dia berkata kepadaku, aku minta maaf tentang adikku. Aku bergumam, tidak apa-apa, sambil menyerahkan kembalian $20 miliknya. Oh, simpan saja. Dia tersenyum, tapi kemudian dia mulai meminta maaf. Mengambil kembaliannya, lalu pergi. Apa yang baru saja terjadi? Aku mengeluarkan ponselku untuk memeriksa wajahku. Oh, bagus. Aku terlihat seperti sedang disengat tawon. Dan semua itu karena aku sedang memikirkan apakah aku harus makan pasta atau sandwich. Sejujurnya, apa yang baru saja terjadi bukanlah hal baru bagiku. Tapi sepertinya tidak pernah separah ini. Izinkan aku mulai dari awal. Jadi, aku Isabel. Aku baru saja lulus SMA dan akan segera menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi. Seingatku, orang tua, teman, dan guruku selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Seperti, ada apa? Dan kenapa mukanya panjang? Saat ku bilang aku baik-baik saja, mereka selalu berkata, kamu yakin? Atau, jika ada masalah harus beritahu kami, oke? Itu sangat membuat frustrasi. Dan pernah suatu saat, guruku harus berhenti di tengah pelajaran dan memintaku untuk tidak memandangnya seperti itu. Karena tatapanku membuatnya merasa tidak nyaman. Apa? Aku hanya benar-benar fokus. Kemudian aku akhirnya mengetahui di SMA, saat itu pada hari yang cerah dan normal. Aku sedang duduk di halte bus bersama sahabatku Jocelyn ketika seorang cowok datang dan menanyakan arah. Aku melihat ke atas dan cowok itu kaget dan mulai tergagap. Oh, maaf, sudah mengganggumu. Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Ini sangat membingungkan. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi aku menoleh ke Jocelyn dan bertanya apakah dia tahu apa masalah cowok itu. Mungkin itu karena kamu terlihat ingin menendang pantatnya. Lalu dia memberitahuku bagaimana semua orang di sekolah menganggapku sombong. Apa? Itu sungguh konyol. Kenapa mereka menganggapku seperti itu? Aku menanyakan hal ini padanya dan dia mengeluarkan cermin dan mendekatkannya ke wajahku. Nah, lihat sendiri. Aku melihat lebih dalam ke cermin dan ya Tuhan, dia benar. Aku memang terlihat agak marah, tapi aku bersumpah tidak marah, tidak sama sekali. Keesokan harinya, Jocelyn mengirimiku link ke sebuah artikel tentang orang-orang yang memiliki wajah alami pemarah. Dikenal juga dengan resting bitch face, alias RBF. Loh, pantas saja tidak ada yang menyukaiku dan ingin berteman denganku, kecuali Jocelyn. Syukurlah dia melihat melampaui penampilan luarku yang tampak cemberut. Aku ingin masa kuliah menjadi berbeda, jadi aku bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal pada Isabel yang sombong, serta menyambut Isabel yang bahagia dan gembira. Aku hanya perlu tersenyum sepanjang waktu. Kedengarannya gampang, ya kan? Jadi di hari pertamaku kuliah, aku masuk ke ruang kuliah bersama senyum terbesar terpampang di wajahku. Kuharap aku terlihat ramah dan tidak seperti kucing menyeramkan dari Alice in Wonderland. Tapi kemudian senyumanku langsung sirna saat aku melihatnya. Dialah orang yang ingin memberi tip kepadaku sebesar $20. Dan kemudian kabur membawanya. Kenapa dia ada di sini? Aku berusaha tampil sebagai cewek yang manis dan ramah. Dan aku tidak ingin dia menyebarkan rumor kasar tentangku. Jadi solusi termudah adalah menghindari orang ini sebisa mungkin. Hanya saja alam semesta yang punya ide lain. Dan aku terjebak mengerjakan proyek kelompok bersamanya. Bagus. Kami semua duduk melingkar, dan aku tahu dia dipanggil Carter. Ketua kelompok kami Carla menugaskan kami masing-masing sebuah tugas. Sambil mendengarkannya, aku berusaha menahan senyumku seterang mungkin. Tetap stabil. Stabil. Aku berpikir sendiri berulang kali. Tapi tahukah kalian, senyum palsu sangat melelahkan dan menyebabkan sakit wajah yang parah. Lalu pipiku mulai berkedut. Jadi agar tidak terlihat seperti orang aneh, aku memutuskan untuk berhenti tersenyum. Dan saat itulah Carla memperhatikanku dan bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Semua orang ternganga ke arahku dan aku bisa merasakan diriku tersipu. Bagus,
Sekarang aku mungkin mirip tomat yang pemarah. Saat itulah Carter angkat bicara. Lanjutkan saja, kami akan mengatakannya jika ada yang tidak jelas. Terima kasih, Carter. Sekarang aku tahu bagaimana perasaan Lois Lane setelah diselamatkan oleh Superman. Ini terasa lebih intens daripada di film. Dan dia sebenarnya juga lucu. Aku merasa sedikit kecewa setelah pertemuan kelompok. Yang ingin aku lakukan hanyalah mendapatkan beberapa teman. Tapi aku sudah memberikan kesan yang salah pada Carla tentang diriku. Aku bukan orang yang suka pesta besar. Tapi mungkin pesta besar mahasiswa baru yang diadakan pada hari Jumat akan menjadi tempat yang baik untuk berteman, bukan? Merasa sedih, aku duduk di bangku samping dekat lapangan olahraga kampus dan hanya melihat ke atas ke langit. Lalu aku melihat Carter bermain sepak bola dengan beberapa cowok. Jadi aku melihatnya bermain sebentar. Mungkin karena pencahayaannya atau fakta bahwa dia terlihat sangat seksi saat berkeringat. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mungkin aku harus mencoba berbicara dengannya. Keesokan harinya aku masuk ke ruang kuliah dan melihat Carter duduk sendirian membaca buku. Itu adalah kesempatanku. Aku bisa duduk di sebelahnya dan memulai obrolan. Oke, Isabel. Tetap tenang. Oh tidak keren. Keren artinya sombong. Tetap bahagia, Anda mengerti? Tersenyumlah, memeriksa. Hai, apakah kursi ini? Carter mendongak. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu ini tempat dudukmu. Kemudian dia mengumpulkan barang-barangnya dan pindah ke meja lain. Apa? Terkutuklah kamu RBF. Aku tidak menyerah begitu saja. Jadi aku mencari di internet dan membaca bahwa makeup bisa membantu memperbaiki situasiku. Jadi, aku merias wajah di sekitar mulut dan mataku lalu pergi ke kelas kuliahku. Hanya saja saat diskusi kelompok, Carter berbisik kepadaku. Apakah kamu sakit? Karena kamu terlihat agak pucat. Kenapa tidak pulang? Aku bisa buatkan catatan. Setelah mendengarnya mengatakan itu, aku benar-benar merasa sedikit mual. Muak dengan kegagalan terus-menerus. Tapi tunggu, hari Jumat ini adalah pestanya. Itu akan menjadi kesempatan terakhirku untuk berteman dan berbicara dengan Carter. Aku belum pernah ke pesta sebelumnya. Terutama karena belum pernah ada yang mengundangku ke pesta. Cukup yakin mereka mengira penampilanku yang pemarah akan mematikan mood. Jadi aku menghabiskan waktu lama untuk mempertimbangkan baju. Memilih gaun berwarna cerah agar aku terlihat lebih ceria. Saat aku masuk ke pesta, aku tidak bisa berhenti gemetar. Setiap orang terlihat bersenang-senang, sementara aku terlihat seperti anak pemarah yang merindukan mamanya. Tidak apa-apa, Isabel. Tetap tenang, kataku pada diri sendiri. Aku hanya perlu beberapa minuman untuk meningkatkan kepercayaan diriku. Jadi aku mengambil beberapa minuman dari bar. Dan wow, aku langsung merasa seperti orang yang benar-benar baru. Aku hendak mengajak ngobrol beberapa cewek ketika tiba-tiba seorang cowok mendatangiku dan berkata, Hei, sepertinya kamu sedang mengalami saat yang buruk. Jika kamu tidak menyukai hal-hal ini, menurutku kamu sebaiknya pulang saja, tidak apa-apa. Hebat, jika minuman pun tidak bisa membantuku, lalu apa lagi yang bisa? Aku kehilangan minat untuk berteman. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti saran orang tersebut dan pergi. Semua orang akan lebih bersenang-senang tanpa harus melihat wajah murungku. Saat aku keluar dari sana, aku mendengar seseorang berteriak, Isabel, tunggu. Aku berbalik dan melihat bahwa itu adalah Carter. Dia menyusulku dan bertanya mengapa aku berangkat sepagi ini. Aku bergumam kalau pesta bukanlah kesukaanku dan aku lebih suka jalan-jalan di tempat lain. Ya, aku juga tidak terlalu tertarik pada mereka. Bisakah aku ikut denganmu? Aku membeku selama 1 menit, tapi kurasa dia mengira aku marah padanya. Lalu dia meminta maaf dan pergi. Oh, tidak. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia lolos lagi. Jadi aku cepat-cepat berkata, tentu saja kamu bisa ikut. Tapi yang terdengar adalah teriakan yang keras. Lelaki malang itu pasti merasa seperti seekor harimau sedang menggeram di depan wajahnya. Ya, setidaknya dia masih ikut denganku, kan? Meski karena takut, dia tampak sedikit tidak yakin ketika aku membawanya menuju salah satu tempat favoritku, yaitu di bawah jembatan ini. Tapi ketika dia melihat semua grafiti yang mengagumkan, dia kelihatan lebih nyaman. Dia bersenang-senang melihat dari satu bagian ke bagian berikutnya. Lalu kami mulai berbicara, dan ternyata kami bisa bergaul dengan cukup baik. Kami segera menjadi teman dekat, dan aku bahkan memperkenalkannya dengan Jocelyn. Semakin banyak aku menghabiskan waktu bersama Carter, semakin aku menyukainya. Dan aku mulai berpikir bahwa dia juga menyukaiku. Jangan tanya kenapa, itu cuma firasat. Lalu suatu hari aku membuka pintu dan melihat Carter berdiri di sana dengan karangan bunga besar dan kotak hadiah yang lucu. Ya Tuhan, apakah itu untukku? Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu, jadi aku bergumam. Untuk siapa itu? Aduh. Kedengarannya agak kasar. Haruskah aku bertanya lagi? Dan mungkin dengan suara yang lebih lembut dan senyuman. Namun sebelum aku dapat mengatakan apapun, Carter menjawab. Ini untuk Jocelyn. Bisakah kamu memberikannya padanya? Terima kasih. Dia menyerahkannya padaku, lalu lari. Apa? Carter jatuh cinta dengan Jocelyn?
Tapi hei, tidak mengherankan jika hal-hal baik tidak pernah terjadi padaku, dan seseorang dengan penampilan alami ceria seperti dia akan menarik perhatian semua pria. Jujur saja, siapa yang menginginkan pacar berpenampilan kejam? Ini menyebalkan. Setelah itu aku sengaja menghindari Carter, dan kami tidak berbicara sama sekali selama seminggu. Itu terlalu berlebihan. Jadi suatu hari setelah kelas, aku pergi ke tempat bahagia aku di bawah jembatan. Apa? Ada gambar grafiti baru. Sangat besar, jelek, dan menurutku itu untukku. Seperti dalam kata-kata kering yang menetes tertulis, "Aku mencintaimu, Isabel." Aku melihatnya dengan mulut ternganga. Apakah ini lelucon seseorang? Kemudian seseorang muncul di sampingku, dan itu adalah Carter. Ini bukan karya terbaikku, tapi aku sudah mencobanya. Katanya malu-malu. Hah? Dia melakukan ini? Tapi kenapa? Kemudian dia melanjutkan. Bunga dan hadiah itu untukmu. Tadi kupikir kamu kesal. Jadi aku panik dan bilang itu untuk Jocelyn. Jadi setelah itu, aku menelponnya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang kamu juga menyukaiku. Itu menjelaskan tatapan aneh yang diberikan Jocelyn padaku. Aku akan berbicara banyak dengannya nanti. Kamu tahu aku menggambarnya seminggu yang lalu. Aku mengikutimu setiap hari sepulang kuliah. Bukan dengan cara yang menyeramkan. Aku hanya ingin berada di sini saat kamu pertama kali melihatnya. Dan ya ampun, itu sangat berharga. Lalu dia memberiku senyuman termanis dan menarikku untuk dipeluk. Oh, wow. Cowok ini tahu cara membuat hati seorang cewek meleleh. Dan tahukah kalian? Aku tersenyum, dan aku tidak memaksanya. Jadi begitulah, kami jadi resmi pacaran. Ternyata dia tidak peduli apa aku punya RBF atau tidak, karena dia meluangkan waktu untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya. Kalian tidak boleh menilai buku dari sampulnya, karena kalian mungkin melewatkan petualangan terbaik yang pernah ada. Jadi, jika cewek atau cowok itu terlihat agak sedih, mungkin kalian tidak boleh menganggap mereka sombong dan pemurung. Tapi, beri mereka kesempatan. Hei, Dan, bagaimana kalau kita pergi ke restoran Jepang yang ingin aku coba? Tapi ibuku menungguku pulang untuk makan malam, jawab Dan dengan canggung. Lagi? Aku mengangkat alis. Bisa ditebak, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan ponselnya dan menelpon ibunya tersayang. Kata ibu makan di luar itu sangat mahal. Itu idemu, kamu yang harus membayar, oke? Permisi? Apa aku salah dengar? Sulit dipercaya. Jadi, dengan ternganga aku berkata, lupakan saja, aku akan pulang. Lalu aku meninggalkannya berdiri di sana dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Yap, si idiot itu adalah pacarku. Dan, dia sudah berusia 20-an tetapi setiap percakapan tetap saja. Ibuku ini dan ibuku itu. Sangat melelahkan. Pada awalnya aku pikir aku telah menemukan cowok yang gagah dan sempurna untuk diandalkan. Malah, ini menunjukkan kalau kalian tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Semuanya dimulai saat aku kembali ke pedesaan, dan aku merasa kesulitan beradaptasi di sini lagi. Selain itu, aku sudah lama tidak punya pacar. Ya, ceritanya balik lagi ke belakang. Aku tidak begitu putus asa, tapi bibiku bersikeras menjodohkanku dengan cowok imut ini. Aku pikir, kenapa tidak? Kesan pertama, Dan cukup ganteng. Dia baru saja lulus dari perguruan tinggi bergengsi. Dan dia tampak begitu lembut dan baik hati. Kami menghabiskan waktu mengobrol. Jadi ya, setelah itu kami mulai berkencan. Awalnya memang baik-baik saja. Tapi kemudian detail aneh tentang dirinya mulai muncul ke permukaan. Kami pernah mengatur kencan di tempatku. Rencananya adalah memasak makanan bersama, lalu bersantai menonton film. Tapi begitu dia tiba, dia langsung berjalan ke sofa dan mulai menonton TV tanpa ada niat membantu. Aku menyeretnya ke dapur, memberinya wortel dan alat pengupas. Dia tampak bingung, lalu tergagap. Aku tidak tahu caranya. Kucoba tunjukkan padanya. Tetapi meskipun telah menjelaskannya dengan sangat rinci, dan masih gagal mengupas satu wortel yang jelek. Lalu, ya, kalian bisa menebaknya. Pada suatu saat dia menelpon ibunya. Lalu dia bilang padaku, ibuku bilang dapur adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku bisa melukai diriku sendiri atau membakarnya. Kita bisa kembali ke rumahku, ibuku bisa memasak. Aku memelototinya lengan akimbo. Atau kita bisa makan di luar? Dan bergumam. Tapi itu kalau kamu yang membayarnya, Claire, ini bukan salahku. Aku menggeram sambil menggelengkan kepalaku. Baiklah, kalau begitu aku tidak ikut denganmu. Lalu aku mendorongnya keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Apa yang baru saja terjadi? Tetap saja, aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin dia hanya takut karena dia belum pernah memasak sebelumnya.
Suatu kali kami berada di toko baju, dan aku melihat kemeja yang aku tahu cocok untuknya. Itu bukan gayanya yang biasa, tapi aku bersikeras agar dia mencobanya. Dan dia terlihat sangat bagus saat memakainya. Dan sepertinya juga menyukainya sambil mengagumi dirinya sendiri di cermin. Lalu berkata, kelihatannya bagus, tapi tunggu, bisakah kamu mengambil foto agar aku bisa mengirimnya ke ibuku? Ya, dialah yang membeli semua pakaianku, jadi... Apa? Jadi sekarang dia memerlukan persetujuan ibunya sebelum membeli apa saja? Astaga. Bagaimanapun, aku mengambil beberapa foto dan dia mengirimkannya ke ibunya. Mereka bertukar pesan, lalu dia menoleh padaku dan berkata, baiklah, ibu bilang kamu bisa membelikannya untukku. Aku? Mataku melebar. Ya, ibu bilang kamu yang memilihnya, jadi kamu harus membelikannya untukku. Tunggu, apa? Aku benar-benar membeku selama beberapa detik. Tanpa berkata-kata, aku hanya bisa memelototinya sebelum aku menemukan cara untuk pergi. Claire, ada apa? Dan mengejarku, tapi aku mengabaikannya. Oke, aku akui, setelah beberapa kencan, mudah untuk mengetahui bahwa dia benar-benar anak mami. Tapi aku bilang ke diri sendiri betapa manisnya dia sangat mencintai ibunya, dan aku tidak pernah menyangka akan menjadi se-ekstrim itu. Setelah itu, aku mencoba tidak menanggapinya, tapi dia tidak berhenti menggangguku. Kemudian, dia memberitahuku bahwa dia ingin mengajakku ke restoran favoritku sebagai hadiah ulang tahun. Oh, ini kedengarannya bagus. Mungkin dia menyadari sesuatu dan ingin menebusnya untukku. Kami berpegangan tangan dan berjalan menuju restoran ketika kami melewati toko sepatu, dan di etalase ada sepasang sepatu bot yang sempurna. Ya, aku seorang perempuan, dan itu adalah hari ulang tahunku. Aku menarik lengan Dani lihat, aku menunjuk sepatu bot itu. Aku ingin itu. Aku menyeringai lebar-lebar. Oke, jawab Dan lembut. Senyumku memudar. Maksudku, mereka akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik. Sejak kapan cewek sepertiku harus meminta hadiah? Kenapa? Dan mengangkat bahu. Kamu menyukainya, aku tidak. Wajahku memerah karena marah. Tapi ini hari ulang tahunku. Dan menggaruk kepalanya dan memaksakan senyum. Maaf sayang, tadi malam aku menghabiskan uang sakuku untuk beberapa game baru. Jadi aku bangkrut sekarang. Aku mencibir. Kenapa kamu tidak bertanya pada ibumu? Dan dia tiba-tiba menjadi marah. Hei, kamu jelas yang lebih kaya. Kenapa kamu terus memintaku membelikanmu barang? Cukup. Aku berhenti. Aku tidak pernah berkencan dengan orang separah kamu sebelumnya. Kamu sudah dewasa. Jadi berhentilah berlari ke ibumu setiap kali kamu lupa cara menyalakan panci atau saat kakimu menendang meja. Dan kenapa kamu masih mendapat uang saku di usiamu sekarang? Ini sudah berakhir. Lalu aku berbalik untuk pergi tanpa membiarkan dia mengucapkan kata terakhir. Sangat tidak nyata. Percayalah padaku untuk kembali ke desa ini dan langsung mengalami situasi anak mami yang aneh ini. Tapi ya, setidaknya aku akhirnya bebas darinya sekarang. Sudah beberapa minggu sejak itu, tapi hanya memikirkan Dan saja masih membuatku sangat marah. Aku perlu keluar sana dan hidup sebentar. Jadi aku menelpon teman dekatku Philip dan mengatur untuk bertemu dengannya dan teman cowok yang aku percayai di bar. Bergembiralah gadis kecil, dia menggoda. Aku tahu apa yang akan membuatmu tersenyum. Grup permainan kami menemukan permainan lucu ini. Yang harus kita lakukan hanyalah memberikan beberapa pujian padanya dan dia membelikan kita semua item baru. Lalu, setiap kali kita pergi berpesta setelah meraih kemenangan, pemula ini juga membayar semuanya. Ego yang luar biasa. Aku mengejek. Selamat kawan, seandainya mantan gebetanku juga begitu murah hati. Lalu aku memutar mataku. Dia tidak pernah menghabiskan 1 sen pun. Ya, setidaknya tanpa meminta izin pada ibunya terlebih dahulu. Philip tertawa kaget. Hei, pemula ini juga sama. Dia membual bahwa meskipun dia miskin, ibunya punya ide untuk menjodohkannya dengan cewek-cewek kaya agar hidupnya bisa makmur. Tunggu sebentar, kedengarannya tidak benar? Aku punya firasat buruk tentang ini. Kemudian Philip menunjuk ke seberang bar dan berkata, oh, baru saja dibahas, dan menepuk punggungku. Rasa dingin merambat di punggungku saat aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat. Itu adalah Dan. Dan dia sudah punya pacar baru. Aku segera membuat beberapa alasan dan pergi sebelum mereka melihatku. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan pacar baru Dan. Apapun yang dilakukan Dan dan ibunya sama saja dengan penipuan. Jadi aku mengatur pertemuan dengan Philip di sebuah restoran dan menceritakan padanya tentang sejarahku bersama Dan dan betapa aku mengkhawatirkan pacar barunya. Philip menawarkan bantuan dan mengatakan dia akan mencoba mencari informasi lebih lanjut. Beberapa hari kemudian dia melaporkan kembali temuannya. Ternyata, Dan ibunya telah mempelajari pelajaran Claire. Jadi kali ini dengan pacar barunya Lizzie, mereka memainkannya secara berbeda. Dan, seperti yang diperintahkan ibunya, mengambil beberapa foto sensitif Lizzie.
Dan sekarang setiap kali dia menolak membayar sesuatu dan mengancam akan mempostingnya secara online. OMG, ini membuatku merasa sangat mual. Cewek malang itu terjebak dan mereka menyedot seluruh uangnya. Ini adalah pemerasan dan aku akan menghentikannya. Tidak butuh waktu lama bagiku menemukan Lizzie lewat online. Aku kemudian mengirimnya pesan yang mengatakan aku ingin membantu dan kami mengatur untuk bertemu langsung. Setelah mendengarku mengatakan kalau aku tahu yang sebenarnya, Lizzie langsung menangis. Aku tak bisa membiarkan foto-foto itu tersebar, jadi aku harus tetap menjadi pacarnya dan membayar semuanya. Dia mengusap air mata di pipinya. Aku harus meminjam uang dan sekarang bunganya membuatku jadi terlilit utang senilai ribuan dolar. Dan aku masih tak punya nyali untuk berbicara. Mari kita akhiri ini. Aku membanting tinjuku ke meja. Beranilah Lizzie, aku mendukungmu. Sehari setelah Philip dan aku pergi bersama Lizzie untuk memberitahu orang tuanya, itu buruk. Ibunya mulai menangis dan berusaha menutupi wajahnya sementara ayahnya menjadi marah. Tidak akan ada yang melakukan ini pada gadis kecilku dan lolos begitu saja. Philip menjawab, benar sekali, orang-orang jahat itu akan metong. Kami menghabiskan sisa hari itu untuk mengumpulkan bukti, termasuk semua pesan ancaman yang dikirimkan Dan kepadanya, dan kwitansi yang disimpannya untuk pembelian berlebihan yang dipaksakan oleh Dan untuk dilakukannya. Saat itulah Lizzie menerima pesan dari Dan. Ada restoran mahal yang ingin aku kunjungi. Sayang, bawa aku ke sana malam ini atau restoran lain. Aku mencintaimu, X. Lizzie menjawab bahwa dia setuju. Lalu setelah mengetahui Dan keluar, kami pergi ke rumahnya. Kami mengkonfrontasi ibu Dan segera setelah dia mengizinkan kami masuk. Dia ketakutan dan akhirnya mengaku bahwa dia tidak punya pekerjaan dan ayah Danlah yang menafkahi mereka. Sebagai hasilnya, dia sangat memanjakan Dan hingga membuat ayahnya kesal. Jadi dia pergi meninggalkan mereka. Kemudian dia dengan sedih berseru, dia tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Dia baru saja meninggalkan pesan pada Dan, jaga dirimu dan ibumu. Aku tahu Dan akan sengsara tanpa kemewahannya. Jadi aku menyuruhnya mencari pacar kaya untuk memanjakannya dan kali ini dia mengalihkan pandangannya dariku ke Lizzie. Kami harus memastikan pacarnya tidak akan meninggalkannya lagi. Ada ketukan di pintu. Dia menatap kami dengan canggung sebelum dia menjawabnya. Kami mengikutinya dan saat itulah kami melihat dua polisi menangkapnya. Dia menangis saat mereka membawanya pergi. Aku kira dia pikir dia seorang ibu yang baik hati yang melakukan hal yang benar terhadap putranya, padahal sebenarnya dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan akhirnya masuk penjara. Dan rumahnya dijual untuk melunasi hutang Lizzie. Sedangkan untuk anak si Mami Dan sebagai kaki tangan, dia akhirnya melakukan restitusi komunitas. Hei, ini mungkin akan ada gunanya baginya, karena dia akhirnya mengetahui seperti apa sebenarnya kerja keras seharian itu. Syukurlah, Lizzie perlahan-lahan bisa mengatasi peristiwa traumatis ini, dan siap untuk mulai berkencan lagi dengan Philip. Tentang aku, ya, aku masih jomblo, tapi aku tidak merasa kesepian lagi, karena aku punya teman-teman baik. Selain itu, dengan cara ini aku tidak punya orang yang akan menghabiskan uangku lagi. Aku berjalan ke kantin dan menelan ludah. Satu-satunya kursi kosong adalah di sebelah Joanna, salah satu cewek paling aneh di sekolah. Dia selalu duduk sendirian dan biasanya aku menghindarinya karena orang bilang dia tidak banyak bicara dan sangat pemalu. Tapi entah kenapa aku merasa kasihan padanya. Maksudku, seberapa burukkah hal itu? Ya, kata-kata terakhir yang terkenal, itu buruk. Aku duduk sambil tersenyum, tapi dia hanya memelototiku dan bergumam. Lanjutkan, lemparkan aku ejekan paling parahmu. Aku bingung dan berkata, oh tidak, aku cuma mau duduk di sini dan menyapa. Kamu tidak apa-apa? Tiba-tiba, Joanna mulai berbicara dengan kecepatan jutaan mil per jam, dan bilang tentu saja dia tidak baik-baik saja, dan dia harus menemui terapi setiap hari. Kemudian dia menunjukkan kepadaku semua pil yang harus dia minum dan bilang bahwa dia menderita anxiety yang sangat parah. Aku kaget. Kewalahan dengan TMI, aku merasa tidak nyaman dan berpikir untuk pergi. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan berkata, kita berteman sekarang ya kan? Aku belum pernah punya teman seumur hidupku. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membuatku bercerita. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu betapa sulitnya menjadi diriku. Wow, aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Aku menepuk pundaknya dan memberitahunya bahwa aku akan dengan senang hati menjadi temannya. Maksudku, paling juga cuma menghabiskan makan siang bersama atau pergi minum kopi, itu akan baik-baik saja. Namun, penafsiran Joanna terhadap seorang teman sedikit berbeda dengan penafsiranku. 3 hari kemudian, aku terlambat pulang dari perpustakaan. Jadi aku langsung menuju kamarku seperti biasa dan mulai ganti baju. Ternyata aku menemukan Joanna tepat di belakangku saat aku berbalik.
Dan aku hampir membangunkan seluruh gedung dengan teriakan ketakutan. "Oh hei teman sekamar," katanya sambil tersenyum lebar. "Apa? Ini gila." Teman sekamar? Apa maksudmu?" Dia hanya tertawa dan bilang dia merasa kesepian di asramanya sendirian. Dan karena aku punya kamar ganda, dia bertanya kepada pengawas asrama apakah dia bisa tinggal bersamaku. Menurutku ini tidak terlalu buruk. Maksudku, aku juga terkadang merasa kesepian. Jadi malam itu kami begadang ngobrol sampai larut malam. Dan sejujurnya, senang rasanya punya teman sekamar. Kami menjadi cukup dekat dan beberapa malam kemudian, kami menonton film malam hari. Joanna menoleh ke arahku dan berkata, "Carrie, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu." "Oh tidak, pastinya tidak ada lagi hal-hal mengganggu yang tersisa. Bagaimana cewek ini mengatasinya?" Tapi kemudian dia mulai tersipu dan berkata, "Aku suka seseorang. Namanya Mitch." Ya ampun, aku tahu persis siapa yang dia bicarakan. "Joanna, dia cowok brengsek. Dia benar-benar seorang buaya. Kamu terlalu baik untuknya." Setidaknya itulah yang kubilang. Tapi yang kumaksud adalah dia hanya menyukai cewek-cewek populer. Dia tidak pernah memilih cewek seperti Joanna. Joanna tidak menerimanya dengan baik. "Kamu cemburu kan? Aku yakin kamu juga suka padanya." "Ya, aku yang pertama kali bilang jadi dia milikku." "Terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti Mitch. Aku bukan cewek seperti itu." Joanna kemudian berkata dia akan membuktikan kepadaku bahwa dia bisa memenangkan hatinya. Aku merasa kesal padanya dan kembali menonton film. Untuk sesaat, rasanya hidupku jauh lebih penuh drama daripada sebelumnya. Dan aku mulai menyesal pernah duduk di mejanya hari itu. Sedikit yang aku tahu, ini hanyalah permulaan. Seminggu kemudian, aku mendapat kejutan besar. Joanna dan Mitch mulai pacaran. Aku sedang berbaring mendengarkan musik ketika aku mendengar suara-suara di luar pintu. Aku membukanya dan ada Mitch yang berjalan pergi. Dia berbalik untuk memberikan ciuman pada Joanna, dan kalian seharusnya melihat ekspresi puas diri di wajahnya. "Aku kan sudah bilang," katanya sambil tertawa. Wow, sombong, tapi oke, aku turut berbahagia untuknya. Dia adalah wanita yang menepati janjinya. Tapi aku khawatir dia akan terluka. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan hal ini padanya karena dia akan segera bersamanya sepanjang waktu. Dia bahkan datang ke asrama kami dan aku muak mendengarkan mereka berdua. Mereka mesra sepanjang waktu dan itu dengan cepat menjadi begitu melelahkan. Pada hari Valentine, dia mengirim 100 balon ke asrama kami dan aku bahkan tidak bisa melewati pintunya. Mungkinkah dia sudah berlebihan? Itu bahkan tidak romantis. Tapi Joanna terpesona. Itu menyakitkan untuk dilihat. Tapi tidak sesakit melihat Mitch berjalan di sepanjang jalan sambil menggandeng tangan cewek lain. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku segera mengirim pesan kepada Joanna untuk menanyakan bagaimana keadaan antara dia dan Mitch. Dia segera menjawab, "Semuanya baik-baik saja. Kenapa?" Jadi, aku menceritakan padanya apa yang kulihat. Tapi aku tidak mendapat jawaban. Aku bergegas kembali ke asrama kami dan bertanya kenapa dia mengabaikanku dan apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mulai berteriak kepadaku dan mengatakan aku mencoba merusak hubungan mereka karena aku cemburu. Jelas sekali dia tidak mempercayaiku. Ku bilang kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia bangkit dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Segalanya menjadi canggung setelah itu. Dia mengabaikanku di asrama, mengabaikanku di kelas, dan tidak membalas SMS-ku. Dan dia masih membawa Mitch kembali dan bermesraan di hadapanku. Akhirnya, aku tidak tahan lagi dan memintanya untuk pindah. Tapi aku tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Joanna marah besar. Dia mulai berteriak, "Apa masalahmu? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bahagia dan seseorang mencintaiku. Dan kamu malah mencoba menghancurkan ini untukku. Dan sekarang kamu ingin mengusirku? Bukan salahku kamu jomblo, Carrie. Mungkin jika kamu berhenti cemburu sebentar, seseorang akan menyukaimu kembali." Aku tidak percaya padanya. Aku ingin berteriak, dia yang terburuk. Dan keesokan paginya, keadaan menjadi lebih parah. Aku sedang duduk bersama beberapa teman sebelum kelas dimulai. Ketika tiba-tiba, Joanna masuk dan menangis. Orang-orang berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan saat itulah darahku menjadi dingin. Dia mulai mengatakan betapa aku telah menjelek-jelekan pacarnya, dan sekarang aku ingin mengusirnya dari asrama kami.
Dan kemudian aku mendengar suaraku. Aku menoleh dan dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman pertengkaran kami. Tentu saja, dia mengeditnya agar membuatku terdengar seperti orang jahat. Bahkan teman-temanku pun terlihat kaget. Dan Joanna menceritakan pada mereka bahwa aku adalah seorang cewek bermuka dua, tidak berguna. Dan aku suka bergosip tentang semua orang di belakang mereka. Aku mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa Joanna berbohong dan dia cuma sedang marah. Tapi semua orang menatapku dengan kaget. Sepertinya mereka mempercayainya. Aku tercengang. Kemudian keesokan harinya aku melihat Joanna menunjukkan beberapa foto di ponselnya kepada teman-temanku. Itu adalah tangkapan layar teks dariku. Tapi dia mengeditnya untuk membuat diriku benar-benar seperti monster. Suatu kali, Joanna mengirim pesan kepadaku, mengejek rambut temanku Valerie sebagai rambut paling jelek yang pernah ada. Dan aku bercanda bahwa dia pasti memotongnya sendiri. Dan ada pesan di mana Joanna berbicara tentang bagaimana Mitch mengatakan bahwa mantannya Anna, yang juga ketua kelas kami, pasti menggoda guru ekonomi untuk mendapatkan nilai bagus. Dan aku berkata, apa mungkin Anna sudah terlalu buta oleh cinta? Bukan hanya selingkuh dengan pria beristri, tapi pada dasarnya melakukan penipuan akademis. Menurutku, dia tidak akan melakukan itu. Tapi tentu saja, Joanna telah memotong kalimat terakhir itu, dan dia juga menunjukkan perannya dalam percakapan tersebut. Ngomong-ngomong, aku terlihat seperti teman paling jahat yang pernah ada. Aku mencoba memberitahu mereka apa yang dilakukan Joanna, namun mereka terlalu terluka untuk mempercayaiku. Tapi bukan itu saja. Soalnya, Joanna telah mengirimkan pesan ini ke seluruh sekolah. Sepanjang sisa hari itu, orang-orang mendatangiku dan mengatakan bahwa aku hanyalah cewek yang kejam. Lalu saat makan siang, aku duduk-duduk di tempat biasa bersama teman-temanku. Dan tiba-tiba mereka semua melompat dan meninggalkanku sendirian di sana. Aku bisa mendengar semua orang berbisik tentangku. Dan kemudian cewek paling populer, Amy, mendatangiku dan berkata bahwa aku mengecewakan perguruan tinggi ini. Dan aku bahkan tidak pantas berada di sini. Aku tidak bisa menahan air mataku, jadi aku bergegas kembali ke asramaku. Tapi yang berdiri di sana dengan tangan terlipat menghalangi pintu adalah pengawas asrama. Dia berkata bahwa dia telah menerima laporan tentang kelakuanku dan aku punya waktu 1 minggu untuk keluar dari asrama. Aku tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan. Rupanya orang-orang memberitahunya bahwa aku ingin dia dipecat. Lalu aku ingat Joanna mengucapkan kata-kata yang persis seperti itu dan bertanya kepadaku bagaimana dia bisa melaporkan manajernya. Jadi aku mengiriminya SMS yang menjelaskan cara melaporkannya. Ya ampun, dia bahkan menggunakan itu untuk melawanku. Ini keterlaluan. Aku pergi mencari Joanna. Aku sangat marah. Dia menghancurkan hidupku. Ketika aku sampai di kelas, aku berencana menunjukkan kepada semua orang percakapan obrolan kami yang lengkap, tanpa diedit. Tapi aku tidak mendapat kesempatan karena Joanna menangis histeris. Dan semua orang menghiburnya. Dia mengatakan betapa menyiksanya tinggal bersama aku, dan dia harus minum obat untuk menangani perilakuku. Cukup, beraninya kamu. Aku berteriak. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Joanna tentu saja mulai menangis lebih keras lagi. Dan semua orang menatapku seolah mereka ingin membunuhku. Aku berjalan keluar dari sana dengan perasaan benar-benar kosong. Aku kehilangan teman-temanku, asramaku, reputasiku, dan harga diriku. Semua karena ular itu. Aku masih tidak tahu apa kesalahanku. Semakin aku mencoba memahaminya, semakin banyak orang yang membela Joanna. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang mendengarkan penjelasanku. Akhirnya aku mengabaikan mereka semua, keluar dari asrama dan bersikap seolah Joanna tidak pernah ada. Untungnya, aku mendapat beberapa teman baru yang mencintai dan mempercayaiku dan tidak pernah memutarbalikkan kata-kataku. Mengenai gosip tentangku yang masih disebarkan orang lain, aku belajar untuk tidak mendengarkannya. Dan sekitar 4 bulan kemudian, aku mendapat email dari Joanna. Aku terkejut. Dia berkata, Carrie, aku minta maaf, kamu benar selama ini. Mitch selingkuh dan aku seharusnya mendengarkanmu. Mohon maafkan aku mohon. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku akan mengaku kepada semua orang. Tolong, ayo kita berteman lagi. Aku merindukanmu. Hah? Tidak mau walau dalam 1.000.000 tahun. Aku langsung menghapus email itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Dia telah menghancurkan hidupku, dan aku sudah muak dengan racun itu. Selamat jalan. Hei, bangun! Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kamarku? Apa? Maaf, kau siapa? Ini kamarku. Cowok ini benar-benar gila. Dia bersikeras ini kamarnya.
Padahal aku sudah mengambil kunci dari resepsionis 2 jam yang lalu. Apa maksudmu kau punya kuncinya? Aku sudah check-in duluan dan meninggalkan kuncinya di meja resepsionis untuk keluar dan membeli beberapa barang. Terserahlah, aku suka pemandangan pantai di sini jadi aku tetap tinggal. Tak bisa dipercaya. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon resepsionis. Oke, jadi aku Liana dan aku sedang berada di surga tropis, Bali. Liburan impianku tak berawal baik berkat si Charles ini yang berusaha mendepakku keluar dari bungalow berpemandangan pantai yang sempurna ini. Oke, sekarang dengarkan. Mereka mengakui mereka memberimu kunci yang salah. Dia menunjuk ke ponselnya. Sekarang kembalilah ke resepsionis. Ambil kunci yang benar dan mereka mungkin akan memberimu layanan gratis di spa atau lainnya sebagai kompensasi. Tak mau. Aku merengut padanya. Aku suka kamar ini. Gimana kalau kamu saja yang pindah dan pergi menikmati layanan spa gratis atau apapun itu? Jelas tidak. Dia menggertak padaku. Aku sudah bayar ini jadi aku akan tetap tinggal. Setelahnya, kami lanjut bertengkar hingga aku merasakan sakit di dadaku. Dan hal berikutnya yang ku tahu, aku pingsan. Kurasa di sini terlalu panas untuk berdebat. Dia menaruh bantal di bawah kepalaku dan berkata, Nona, kau bisa berhenti pura-pura sekarang. Bangun. Aku punya firasat dia sedang menatapku, tapi aku tak bergerak. Baiklah, terus lanjutkan sandiwara kecilmu itu, tapi aku juga tak akan tinggalkan kamar ini. Hening. Dia pasti menyerah. Tapi kemudian aku merasakan ada beban di atas ranjang di sebelahku. Tanpa berpikir 2 kali, ku buka mataku dan melompat dari ranjang. Oh, ternyata dia tak mencoba mencelakaiku. Sebaliknya dia hanya duduk di sebelah dan membuka laptopnya. Ups. Dia memutar matanya, menyuruhku pergi dan kemudian mulai mengetik. Aku mengibaskan rambutku ke belakang kemudian berkata, teruslah berkayal. Sekarang aku mau pergi menikmati hari yang cerah ini. Saat aku kembali, aku tak ingin melihat wajahmu. Setelahnya aku pergi dan menghabiskan sisa hari bersantai di pantai. Bali sangatlah indah. Di malam hari aku kembali ke bungalow dan siap untuk rebahan di tempat tidur. Hello, kataku saat aku masuk ke dalam. Wah, dia tidak ada di sana. Aku sudah menangkan perebutan bungalow ini. Kugunakan sisa energiku dengan melompat-lompat di atas ranjang dan menyanyikan, dia keluar, aku menang, dia pecundang, aku pemenang. Kemudian aku meringkuk di atas ranjang dan mulai terlelap. Brak! Aku tersentak bangun. Jendelanya sudah pecah. Dan di kaki ranjang terdapat sosok tinggi gelap. Aku menjerit sekencang-kencangnya, tapi dia menerjang ke depan dan menutup mulutku dengan tangannya. Diam, bisiknya di telingaku. Kemudian menarik lepas maskernya. Itu Charles. Bingung, aku berseru. Apa ini? Kenapa kau pecahkan jendelanya? Cepat, ambil barangmu. Aku mendorongnya menjauh dariku dan duduk di sana dengan tangan dilipat. Usaha yang bagus, tapi jika ini caramu mengusirku, itu tak akan berhasil. Aku tak akan pergi. Tiba-tiba, ada pria lain memasuki ruangan. Charles memakai lagi topengnya dan dengan cepat meraih lampu dari nakas dan melemparnya ke arah pria tadi. Kuraih tasku dengan panik sementara Charles mengambil sesuatu dari ranselnya. Lalu kemudian dia menuntunku keluar ruangan. Kami lewat jalan belakang keluar dari bungalow dan menuju ke hutan. Kemana kita akan pergi? Dan siapa dia? Aku bertanya, tapi dia tetap diam. Katakan sesuatu. Ada apa ini? Diamlah sebentar. Sekarang aku akan membawamu ke bandara untuk tinggalkan pulau ini. Gumam Charles. Saat itu gelap gulita. Dan kususuri hutan mengenakan sandal jepit. Kemudian parahnya lagi, aku tersandung dahan dan lututku terluka. Hebat, dia menurunkan punggungnya dan berkata, naik. Aku agak curiga awalnya. Mungkin dia tak sejahat yang kukira sebelumnya. Setelah beberapa saat dia memutuskan kami sebaiknya istirahat di hutan sampai fajar tiba. Charles langsung tertidur begitu dia menyentuh tanah. Aku tak bisa tidur. Kemudian aku memikirkan kembali insiden di bungalow itu. Memikirkannya, aku ingat Charles mengambil sesuatu dari tasnya. Jadi, aku menyelinap mendekatinya dan pelan-pelan meraih kantongnya untuk melihat apa itu. Tiba-tiba, dia mencengkram erat lenganku. Charles, lepaskan aku. Aku mendesis. Lenganku mulai sakit. Aduh! Dengar, aku terlibat bisnis yang berbahaya, katanya sambil melepaskan aku. Aku berusaha pastikan kita berdua aman. Oke, aku bisa lihat jelas kekhawatiran di matanya. Jadi aku bergumam, baiklah,
Kemudian dia menggosok lenganku. Setelah malam yang sangat tak nyaman karena tidak tidur, dia menyenggolku saat fajar tiba dan menyuruhku mulai jalan. Dia menggandeng tanganku dan menuntunku maju. Kurasa itu bagus karena dia fokus melindungiku. Tapi, kenapa dia terus menatap ponselnya? Apa kita tersesat? Tanyaku. Dia terus menatap layar itu dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menuntunku ke arah yang lain dan kemudian yang lainnya lagi. Ya, kami benar-benar tersesat. Setelah berjam-jam berjalan berputar-putar, aku rebahan di atas batu dan mengambil botol air dari dalam tasku. Kita cari hotel saja yuk, saranku. Tidak, kita tak boleh. Kembali akan lebih berbahaya. Tapi, baiklah. Bisakah paling tidak kau beritahu kenapa kita bersimbah peluh di luaran seperti ini? Kurasa aku sudah melibatkanmu. Dia menghela nafas. Tetap saja, kau harus merahasiakan ini sampai mati. Aku tak akan bilang. Janji. Mereka mengincar ini. Dia mengeluarkan sebuah USB dari kantungnya. Direktur perusahaan tempat saya bekerja melakukan kegiatan ilegal dan ini adalah buktinya. Wah, kamu seperti James Bond. Aku tersenyum sembari memberikan padanya sebotol air. Nyaris tidak. Dia tertawa. Kemudian dia berterima kasih padaku saat mengambil air itu dan meminum separuh botol tanpa ragu. Kemudian menawarkan sisanya padaku. Dia cerita padaku dia bekerja untuk perusahaan lain dan telah dikirim untuk menginvestigasi. Jadi, kau mengkhianati direkturmu? Aku bertanya skeptis. Semacam itu. Iya. Oh ya, aku tahu kau hanya ingin liburan yang menyenangkan. Tapi tanpa sengaja aku menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku minta maaf. Tak usah khawatir, kurasa ini cukup menarik. Tapi ini adalah liburan musim panas dengan serangga terbanyak yang pernah kujalani. Aku menepi seekor nyamuk. Aku mendengarnya tertawa. Tapi tunggu dulu, mengapa dia terlihat tidak jelas? Aku bergumam. Kepalamu berat? Kemudian aku melihatnya pingsan di depanku dan beberapa menit kemudian dunia menjadi gelap. Aku mengerjap-ngerjapkan mata. Kepalaku sakit. Aku terikat di sebuah kursi dan begitu juga Charles. Ada beberapa pria berwajah seram yang menatap kami. Oh tidak, ini pertanda tak baik. Seorang pria jalan menghampiri Charles dan dengan nada tegas berkata, "Charles, serahkan USB-nya. Maka tak akan ada yang terluka." Aku tak tahu apapun soal USB. Gumamnya. Aku tak ingin mengancam gadis ini di sini. Tapi jika kau bersikeras, salah satu pengawal berjalan ke arahku, menjambak rambutku dan menariknya ke belakang. Jika menurutmu nyawanya tak berarti, simpan saja dan saksikan dia mati. Hentikan, jangan ganggu dia. Aku tak punya USB itu. Aku menjatuhkannya di suatu tempat di hutan. Kemudian dia menoleh ke arahku. Aku sangat menyesal sudah melibat kamu dalam hal ini. Pria itu mencibir. Berhentilah bersikap emosional, Charles. Itu tak cocok untukmu. Aku gemetaran ketakutan saat pria itu mengeluarkan sesuatu dari punggungnya dan mengarahkannya padaku. Kesempatan terakhir, Charles. Dia berteriak. Tidak, itu ada di sakunya. Dia pasti menyelipkannya di situ saat kami ada di hutan. Apa dia sungguh percaya kalau aku akan kabur dan membeberkan bukti itu? Kemudian, Cut! Kerja bagus, kawan. Kita seharusnya dinominasikan penghargaan Oscar setelah ini. Aku bercanda, sementara pria itu berlutut dan melepaskan ikatanku. Sudah waktunya, kataku ketus, sambil mengeluarkan USB dari kantungku dan mulai memutar-mutarnya dengan jari. Aku menunduk ke arah Charles dan menyeringai. Terima kasih telah melindungiku dan sebagainya. Tapi ternyata sudah kudapatkan yang kubutuhkan. Apa? Siapa kau? Charles bertanya padaku dengan terkejut. Jadi, kusudahi penderitaannya dan kuceritakan padanya semuanya. Ya, aku ini putri dari direktur perusahaan. Perusahaan yang sama dengan perusahaan tempat dia mencuri informasi rahasia. Ayah memintaku untuk pergi dan mencarinya. Kunci dari resepsionis yang keliru itu rekayasa. Dan botol airku mengandung obat tidur ringan di dalamnya. Kau tak paham. Apa yang dilakukan ayahmu itu ilegal. Dia bersikeras. Aku memutar mataku. Ya, terserah apa katamu. Aku mulai beranjak pergi. Tolong, lihatlah sendiri. Periksa USB itu. Aku menggigit bibirku. Charles yang malang. Dia bukan tandinganku ataupun ayahku.
Tak lama kemudian kami semua berada di pesawat dan terbang kembali ke US, dan nantinya dia akan membayar apa yang sudah dia lakukan. Nah, pekerjaan tuntas dengan baik. Sekarang waktunya bersantai dengan segelas champagne setelah semua ini. Aku pantas menikmatinya. Satu ekstraksi sederhana di rumah dan perusahaan ayahku akan terselamatkan. Dan putri kecil ayah ini akan mendapatkan tepukan di pundak untuk pekerjaan lainnya yang terselesaikan dengan baik. Hore! Tapi harus kuakui, aku agak kasihan pada Charles. Menjadi bidak dari permainan orang lain. Dia sangat baik dan juga pintar. Tapi rupanya tak cukup baik untuk menyadari datangnya ini. Aku mengambil USB itu dari kantungku dan menatapnya. Tapi rahasia apa yang disimpan oleh ayahku? Kami tak ada hal yang mencurigakan, ya kan? Ayah memang banyak cerita tentang betapa kerasnya dia bekerja dan betapa jujurnya dia bersikap. Jadi kenapa dia secara khusus memintaku untuk tidak mengintip file tersebut? Sedikit melihat-lihat tak ada salahnya, bukan? Aku tahu. Tak baik buatku tak patuh pada ayahku. Tapi ayolah, aku ini putrinya. Aku siap untuk mengambil alih posisinya. Jadi anggap saja ini sebagai langkah pengecekan ulang ya, hanya untuk memastikan. Aku menyesal melihat file tersebut. Benar-benar menyesal. Karena kebenarannya tak tertahankan. Ternyata selama ini ayahku sudah berbohong padaku sejak awal. Jadi Charles sebenarnya mengatakan kebenaran. Dia mencuri rahasia kotor ayahku untuk mengungkapkannya. Ironis, bukan? Aku menertawakannya karena sangat mudah tertipu dan percaya pada kebohongan tentang perusahaan keluargaku. Sementara aku sendirilah yang dibohongi. Kebenaran ini sulit untuk dicerna. Aku memikul beban penipuan dan kecurangan seumur hidup. Tidak. Aku tak ingin hidup seperti itu. Ini sungguh keliru. Saat kuserahkan baik USB maupun Charles ke ayahku, aku tahu apa yang perlu kulakukan. Jadi kutunjukkan USB itu ke ayahku dan berkata, "Ayah, aku melihatnya. Jadi sekarang aku tahu segalanya. Tolong hentikan." Liana, jadi ayahmu menyerahkan diri dan akan dipenjara untuk sementara waktu. Apa rencana yang akan kamu jalankan untuk perusahaan? Aku terdiam sesaat. Ini adalah pertanyaan besar. Apa sebaiknya kulanjutkan usaha ayahku atau menghentikannya sekali untuk selamanya? Aku teringat kembali hari di mana aku menentang ayahku. Tapi putriku, aku lakukan semua ini untukmu. Ini adalah warisanmu. Aku tak ingin hidup dengan uang kotor, ayah. Ayah selama ini menjadi pahlawanku, tapi sekarang aku hanya begitu malu denganmu. Wajahnya tertunduk, dan kulihat kesedihan di matanya. Melihat ayahku seperti itu adalah perasaan terburuk di dunia. Lalu terlihat seolah beliau sadar akan sesuatu. Ayah mengangguk pelan, menyerahkan stempel direktur perusahaan padaku. Lalu dengan sedih meninggalkan ruangan. Aku khawatir kalau aku akan mengulang kesalahan ayahku. Jadi, sambil menarik napas dalam-dalam, aku langsung menatap mata jurnalis itu dan dengan tegas mengatakan, setelah mempertimbangkan dengan seksama, saya putuskan untuk menutup perusahaan. Setelah konferensi, aku dalam perjalanan keluar dari gedung itu saat Charles menyusulku dan bertanya, "Baiklah Liana, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Aku mengangkat bahu. Entahlah, kurasa apa saja bisa terjadi. Meskipun aku perlu tempat tinggal terlebih dahulu, aku tak bisa kembali ke tempatku. Aku tak sanggup. Baiklah, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal denganku. Charles tersenyum padaku. Ya, aku suka itu. Kemudian sambil menyengir aku menambahkan, selama kau tak mencoba mengusirku keluar kali ini, atau menyeretku ke dalam hutan, aku benci yang ayahku lakukan. Tetapi pada akhirnya, beliau mengakui kejahatannya dan membayar akibatnya. Dan untuk aku hanya akan menjalani hari demi hari dan melihat kemana arah hidupku. Dan jika itu kebetulan melibatkan seorang James Bond gadungan, maka biarlah.